show-nya pada hari ini. Pertanyaan pertama nih, bagaimana sih mekanisme seleksi untuk dapat masuk dan diterima di top law firm di Indonesia? Oke, boleh dari Bang Abdur dulu nih. Kira-kira gimana sih Bang mekanismenya? Oke, thank you David. Suara aku kedengeran ya? Kedengeran jelas Bang. Oke, siap. Sebelumnya selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk moderator David dan untuk teman-teman pembicara juga dan teman-teman peserta semua. Kenalin, nama aku Abdur. Sesuai yang sudah diperkenalkan oleh David juga ya, aku sekarang bekerja di Asegaf Hamzah sebagai associate dan mungkin aku langsung jawab untuk pertanyaan pertama ya, David, ya, terkait seleksi penerimaan trainee. Jadi kalau di kantor aku itu kita menerima sebenarnya nggak cuman langsung trainee aja sih. Kita juga menerima intern, kita menerima associate. Cuman kalau aku coba sesuaikan untuk konteks webinar kita hari ini, mungkin aku coba jelasin sesuai yang aku ikutin ya, yakni program trainee associate. Jadi kalau trainee associate ini ditujukan hanya untuk mahasiswa akhir yang sudah menyelesaikan skripsi atau fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja di bawah 2 tahun gitu ya, atau pengalaman kerjanya maksimal 2 tahun gitu. Dan untuk seleksinya sendiri di kantor aku itu, kita bukannya itu rotation setiap 4 bulan. Jadi sebenarnya teman-teman bisa kirim CV, bisa kirim transkrip nilai atau ijazah itu kapan aja lewat website kantor kita, dan nanti terkait diterima atau enggaknya akan diumumkan via email gitu. Dan kebetulan aku daftar di awal tahun 2021 ini sebelum aku wisuda, dan waktu itu trainingnya itu untuk masuk bulan April. Dan seleksinya ada apa aja? Kalau di kantor aku itu ada 4. Pertama, seleksi berkas. Kedua itu ada seleksi talent assessment. Kalau ini seleksi yang kurang lebih mengecek tentang apakah kamu secara psikologi itu cocok dengan kantor kita atau enggak gitu. Terus yang ketiga ada seleksi writing atau seleksi tes tertulisnya ya terkait pengetahuan hukum, sama yang terakhir ada wawancara dengan partner. Partner ini sesuai yang teman-teman tahu dia itu senior yang paling senior ya di kantor ya. Tapi selain partner juga kita diwawancara oleh senior associate dan associate juga dan juga oleh HRD gitu. Jadi di situ akan lumayan intensif ya ditanyanya ya. Dan selain ditanya juga aku waktu itu diminta untuk presentasi terkait kasus yang harus aku selesaikan. Jadi teman-teman akan berekspektasi sangat tinggi lah terkait seleksi akhir karena lumayan susah menurut aku pribadi gitu. Mungkin secara umum itu ya, David, ya kalau misalkan di AHP. Oke, berarti journey-nya untuk masuk AHP itu mekanismenya panjang juga ya Bang ya. Ya. Oke, kita beralih ke Kak Ilma nih. Kira-kira Kak Ilma gimana nih mekanismenya di ABNR untuk masuk? Oke, halo. Thank you, David. Suaraku kedengaran kan ya? Kedengeran Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ilma. Saat ini aku associate di ABNR. Mungkin langsung aja untuk pertanyaan pertama kan lebih ke bagaimana mekanisme saat rekrutmen ya. Di sini kebetulan aku ikut proses rekrutmen itu sekitar tahun 2018, jadi sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin aku akan bagi dua, aku akan cerita pengalamanku saat rekrutmen saat itu, dan juga gimana rekrutmen sekarang gitu ya, secara garis besar. Kalau misalnya aku saat itu 2018, kebetulan saat itu masih belum pandemi, kita masih semuanya berbasis offline, dan kebetulan di sini kan aku saat itu kuliah di FHUI. Di FHUI itu setiap tahun ada yang namanya Days of Law Career gitu. Pada intinya itu adalah suatu event di mana law firm atau instansi atau apapun itu berkumpul di situ, bikin semacam booth, dan kita bisa taruh CV kita secara offline di situ maupun via email. Saat itu kebetulan aku drop CV aku di hampir sebuah, ya maklum ya kan fresh grad kan, hampir semua law firm yang ada booth di situ kan, aku semua drop di situ. Terus kebetulan kalau untuk ABNR saat itu setelah drop CV sekitar cuma 1 hari kalau nggak salah, screening CV udah selesai, kita langsung dipanggil untuk on-site interview. On-site interview itu interview di kampus, jadi benar-benar di ruang kelas kampus gitu, kita interview partner-partnernya pada datang, senior associate pada datang, kita interview tektokan, setelah berapa lama,
Kalau misalnya lulus on-site interview, kita akan dipanggil untuk written test, tes tertulis. Tes tertulis kita selesai, setelah selang berapa waktu, kita akan dipanggil untuk interview sama partner. Itu merupakan tahap paling akhir dan juga sebagai penentuan lah untuk kita masuk ke situ. Itu saat aku waktu itu belum pandemi ya, jadi semuanya masih bisa kayak gitu. Kalau sekarang, info yang aku dapat ada sedikit modifikasi nih, karena sekarang pandemi. Yang menurut aku cukup menarik sih. Jadi pertama, kita memang submit CV via email, kayak biasa kita submit CV atau requirements lain via email. Setelah screening CV, terus misalnya nanti ada kandidat-kandidat yang dipanggil, kita akan dikasih semacam pertanyaan hukum yang seharusnya itu di level fresh graduate ya, mungkin seputar basic hukum perdata atau hukum acara perdata, kayak gitu kita dikasih pertanyaan dan kita di-challenge untuk bikin video menjelaskan jawaban kita atas pertanyaan itu. Jadi kita semacam bikin video mungkin entah YouTube atau via channel lain gitu, kita diminta untuk menjelaskan apa sih pendapat kita tentang pertanyaan yang ditanyakan. Dari situ nanti akan di-screening lagi untuk ikut interview bersama partner atau senior associate. Setahu aku sekarang sih sistemnya kayak gitu dan masih progres ya. Jadi belum ada final sistemnya tuh seperti apa gitu. Apakah setelah interview itu akan ada misalnya psikotes atau tes-tes lain. Tapi sekarang sih masih sampai tahap interview. Kira-kira kayak gitu sih secara mekanisme. Oke, berarti ada perbedaannya signifikan ya di antara offline dan juga online ya untuk mekanismenya cukup signifikan, betul. Oke, mungkin kita langsung saja beralih ke Kak Dita nih. Nah, Kak, gimana nih Kak mekanismenya untuk masuk ke HHP? Pertama makasih David udah jelaskan ya, kedengeran ya berarti. Untuk masuk HHP kan aku juga termasuk yang aku itu tuh masuk mulai hari pertama kan Oktober 2020. Itu berarti aku tesnya itu Agustus, berarti aku mulai apply dari Juli 2020 gitu kan, karena sebelumnya aku kerja di kantor lain. Nah, terus abis itu aku itu kalau di HHP kita bisa yaudah email CV-nya, CV dan cover letter-nya. Habis itu nanti setelah screening, mungkin ini mirip-mirip sama AHP kali ya sistemnya tadi, kayak maksudnya habis kasih CV terus nanti kita kayak ada written test, terus nanti baru interview sama partner gitu. Sebenarnya nggak partner sih kalau misalkan di AHP, sama partner, associate partner yang antara partner dan associate, jadi kayak partner, associate partner sama associate gitu. Biasanya senior aso gitu. Jadi kayak 3 orang itu nanti akan interview kita. Nanti kadang bisa ditanya substance atau ditanya tentang kita tuh kayak terserah mereka sebenarnya. Jadi tuh sebenarnya intinya kalau misalkan interview sih lebih baik untuk siapin payung sebelum hujan gitu ibaratnya kayak gitu. Nah, terus jadinya mau jelasin dikit untuk entry levelnya untuk di HHP sendiri itu biasanya dari intern. Jadi kalau misal biasa kayak ada semacam unwritten policy gitu, kalau misalkan yang intern entry levelnya itu biasanya kalau misalkan yang udah mau wisuda, kayak udah di penghujung skripsinya sampai fresh graduate, jadi kayak masuk ke HHP itu dari legal intern. Nah, nanti itu biasanya legal intern itu dari antara 6 sampai 12 bulan paling lama. Habis itu aku kedapatan itu 10 bulan. Terus habis itu 10 bulan jadi intern, habis itu baru dipromote jadi legal assistant, atau jadi bahasanya kalau misalkan di AHP sama ABNR mungkin trainee kayak gitu ya bahasanya ya. Nah, terus nanti jadi legal intern, terus legal assistant, baru jadi associate gitu. Nah, sekarang aku lagi di tengah-tengah legal assistant. Nah, legal assistant ini sendiri itu tuh sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Jadi kenapa lama banget? Karena kan ke finance atau nggak ke banking nanti, terus nanti 6 bulan terserah kantornya sih kita dibutuhin di mana sebenarnya kayak gitu. Tapi kira-kira berarti kan sebenarnya cukup agak lengthy itu perjalanannya. Cuma sebenarnya
nggak apa-apa sih, karena kayak jadinya tuh lebih pakem aja kali ya, jadi bisa tahu dan kayak udah bisa yakin dan bisa lebih pede aja dalam ngerjain kerjaan sehari-harinya gitu sih. Terus nanti udah baru jadi ASO gitu kalau di HHP. Oke, aku cukup kagum yang bagian di interview 3 orang itu sih, Kak. Kayak Wah, berarti harus persiapin mental dan wawasan banget itu ya. kayak sama doa bener katanya Oke, orang terah bersama. oke. Nah, Bang, Kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Pertanyaan kedua nih, apa aja sih persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar? Nah, mungkin kita mulai dari Kak Ilma dulu nih sekarang. Kalau misal persyaratan mendaftar sih seharusnya waktu dulu aku sama sekarang sama aja ya. Secara umum itu yang pertama pasti CV. Di CV itu kita nge-outline apa aja nih yang kita kerjain selama kuliah atau kegiatan kita, misalnya kita ikut lomba atau ikut internship dan sebagainya. Terus supporting documents dari apa yang kita tulis di CV gitu. Misalnya kita di CV nulis kita juara lomba A gitu. Coba kita kasih misalnya sertifikat atau piagam penghargaan terkait apa yang kita tulis di CV itu. Atau misalnya di CV kita nulis ikut sertifikasi atau kegiatan apa gitu. Kalau misalnya ada, kita coba lampirin juga di situ. Jadi supaya saat pokoknya sih intinya jangan sampai kalau kalian submit, jangan sampai submit cuma CV doang gitu kosongan. Bahkan kalau mungkin kalian via email ya pasti kasih cover letter lah di emailnya, di body emailnya. Tapi kalau mungkin submitnya offline ya kasih pengantar gitu di CV-nya atau apa gitu. Kemudian yang penting juga itu kalau dalam konteks fresh grad adalah transkrip nilai sih. Karena di situ kan supaya misalnya kita bilang nilai kita segini, IPK kita segini, disupport sama transkrip nilai. Secara garis besar sih itu sih kalau secara administratif harusnya. Oke, berarti juga ada butuh kelengkapan dengan dokumen-dokumen support itu ya, kayak seperti transfer Iya, nilai dan lain-lain. lebih baik kayak gitu. Pokoknya karena kan um, recruitment committee atau orang yang akan nge-review dokumen kita kan cuma punya kesempatan sekali ya. Jangan sampai dia mempertanyakan apa yang dilihat pertama gitu. Kalau bisa kita cover semua nih. Kita bilang apa di CV ya kita cover pakai sertifikat gitu. Kita bilang apa kita cover gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Karena kita harus mikir kalau lagi kayak gitu nggak ada kesempatan kedua gitu. Dia sekali lihat udah. Jadi itu sih basicnya yang harus diingat-ingat gitu. Berarti harus memanfaatkan kesempatan dengan Iya, baik ya, Kak ya. iya cuma sekali soalnya. Oke, kita lanjut ke Kadita nih. Kadita gimana nih? Sebenarnya kalau misalkan di HHP itu, ini aku sambil buka website-nya biar aku nggak asbun. Jadi itu dia kayak nulis nih untuk internship program, kan kita masuknya dari entry level intern. Kita itu bisa send email dengan subjek tertentu yang udah di-specify di website HHP itu ada. Aku ngikutin benar-benar dari sini sih. Jadi kayak misalkan, kalau aku kasih contoh dua, misalkan untuk yang masih kuliah tapi skripsi udah mau selesai, sama untuk fresh graduate ya. Nih, kalau misalkan untuk yang kuliah udah skripsian udah mau selesai, itu bisa kasih ada dua. Pertama, final semester transcript. Jadi benar-benar transkrip, terus transkrip nilai kalian sama sertifikat nandain kalau misalkan kalian tuh, bukan sertifikat sih, lebih kayak surat dari kampus kalau kalian itu udah menyelesaikan 110 SKS. Nah, terus yang kedua adalah CV kalian yang include, ini biasanya ini kan beda-beda ya, kalau tiap law firm kan ada yang CV-nya ada pakai foto sama nggak pakai foto. Nah, kalau di HHP itu pakai foto 4x6, terus ada alamat kalian, terus ada nomor telepon kalian, email, sama ya your keterangan dalam CV kalian. Nah, terus ya, itu untuk yang udah semester akhir lagi skripsi udah mau lulus. Nah, terus ini untuk kedua yaitu untuk fresh graduate, yaitu nah waktu itu aku itu apply-nya adalah aku kasih cover letter. Jadi di body email tadi kayak Kak Ilma bilang kan kayak ditulis tuh kalau by email kayak misalkan kayak hereby I submit apa-apa-apa. Nah, terus nanti aku ada tipsnya adalah ketika kita attach file kita di emailnya, aku saranin itu dibikin jadi PDF, di compile antara cover letter kalian, yaitu kayak yang apa sih, motlet ya, motivation letter, terus abis itu CV kalian,
Dan kalau aku nge-attach juga ijazah sama transkrip nilai, soalnya kan udah lulus kan kayak gitu. Nah itu aku bikin jadi bundle jadi satu PDF biar nanti kalau misalkan recruitment committee-nya buka itu ya udah langsung kayak oh udah sekaligus. Soalnya kan kayak mereka nggak punya waktu ya untuk go through satu-satu buka dokumen satu-satu. Jadi ya kita membuat pekerjaan mereka lebih mudah aja gitu intinya. Gitu. Oke. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke Bang Abdur. Gimana nih Bang Abdur? Oke, thank you David. Kalau di AHP, kebetulan kualifikasinya 2 ya untuk entry level yang profesional ya. Tadi yang aku bilang fresh graduate atau lagi nyusun skripsi. Nah, aku itu kebetulan daftar itu bulan Maret ya, sedangkan aku itu wisuda itu Maret pertengahan. Jadi konteksnya ini aku udah selesai sidang, tapi aku belum fresh graduate, jadi aku bingung aku masuk kualifikasi yang mana nih. Oke. Dan karena belum ada transkrip, belum ada ijazah, tapi sidang udah lulus, akhirnya aku kirim tuh CV doang waktu itu. Dan kebetulan kalau dicek di website AHP juga teman-teman itu emang mereka cuma minta CV sama cover letter di email aja sih. Jadi kita based on email. Meskipun nggak menutup kemungkinan ada rekrutmen via jalan lain. Kayak tadi yang Mbak Ilma bilang, kalau di UI itu di FH ada Days of Law Career, ini semacam kegiatan ini ya, pencarian kerja yang salah satunya kebetulan ada law firm juga. Biasanya untuk law firm itu buka di sana juga, entah terbuka untuk umum atau mungkin khusus untuk FAUI aja. Tapi selain itu, AHP itu biasanya rekrutmennya via LinkedIn juga. Jadi teman-teman bisa cek juga apakah emang lagi dibuka via LinkedIn. Cuman kalau yang aku cek, LinkedIn itu biasanya AHP nyari hanya untuk mid associate ya, yang biasanya udah pengalaman di atas 3 tahun gitu. Untuk trainee kita masih berpatokan ke email. Jadi kirim berkasnya via email. Saat aku waktu itu CV aja, cuman nanti as time goes, karena kita sistemnya ini ya seleksi per tahap. Jadi kalau misalkan teman-teman lolos ke tahap interview partner, itu nanti diminta tuh untuk berkas ijazah, berkas SKL, atau berkas lain pendukung yang bisa membuktikan bahwa teman-teman ini udah lulus atau udah selesai sidang. Jadi apapun itu ditaruh aja. Untuk sertifikat nggak diminta sama AHP, cuman nanti pas interview itu akan ditanya terkait apa yang kamu taruh di CV. Jadi kalau di AHP aku saranin cukup masukin yang menurut kamu top aja di CV kamu, nggak perlu semuanya, agar nanti pas ditanya di interview partner itu, kamu juga udah siap untuk ditanya. Meskipun pada akhirnya nggak bakal ditanya juga sih, sertifikatnya harus dikirim apa enggak gitu. Jadi cuman CV, transkrip nilai, ijazah atau SKL, dan KTP. Itu aja sih kalau dari AHP. Oke, berarti bisa disimpulkan sebenarnya kebanyakan sama, ada persamaan ya, ada transkrip nilai dan CV-nya dan lain-lain gitu ya untuk mendaftarnya. Ya. Lalu pertanyaan ketiga nih, Bang, Kak, apalagi kan aku juga sebagai maba nih, dan juga mungkin teman-teman di sini juga sebagai mahasiswa, kita tuh harus mempersiapkan yang terbaik supaya kita bisa masuk nih sebagai indikatornya agar bisa diterima di top law firm-nya. Nah, kira-kira Bang Abdur, Kak Ilma, dan juga Kak Dita, apa sih indikator penilaian untuk dapat diterima di top law firm di Indonesia? Nah, mungkin bisa kita mulai dengan Kak Dita. Aku boleh tanya lagi nggak, indikator penilaian kita udah diterima maksudnya kayak indikatornya tuh kayak, maksudnya apakah kayak kualifikasi diri kita atau misalkan kita lolos seleksi semua, kan itu indikatornya kan? Maksudnya Ya. kayak gimana, yang mana maksudnya indikatornya? Sebenarnya di sini indikatornya bisa kualifikasi ya gitu sih Kak. Bisa ke kualifikasinya gitu sih Kak. Kayak kayak gimana ya? Kayak indikator atau syarat-syarat yang penting ada di diri kita ataupun di CV kita agar kita bisa akhirnya bisa diterima di law firm tersebut gitu sih Kak. Oke, makasih ya penjelasannya. Berarti palingan aku highlight untuk di 2 hal, yaitu apa yang harus ada di CV kita dan apa yang di diri kita. Mungkin yang lebih gampang dulu, yang CV dulu. Kalau yang CV itu aku tuh pernah ikut kayak, jadi kan kalau alumni kan suka kayak ngadain acara kayak how to make a great CV gitu. Nah terus tuh ada kayak alumni Unpad, FH Unpad yang dia itu kerja di firmanya namanya Robert Walters, itu yang kayak suka rekrutmen committee gitu, terus kita tuh dikasih tahu sebenarnya CV yang bagus tuh bukan yang kayak bertele-tele atau kayak berhalaman-halaman, kayak cukup ya udah make it 1 page, 1 halaman aja, sama palingan kalau misalkan ada nih yang kalian pengen rekrutmen committee-nya untuk kayak perhatikan, ya kalian bold aja tulisannya. Misalkan aku kayak ngebold dulu sebelum di HHP aku legal intern di Ginting and Reksa Diputro, tuh aku kayak highlight di bagian legal intern at Ginting gitu. Nah, terus itu paling untuk CV aku kasih tipsnya kayak udah 1 halaman sama bold yang penting-penting yang aja. Terus abis itu untuk indikator yang ada di diri kita,
palingan adalah pertama-tama harus berani sih, harus berani dalam hal dua gitu. Pertama, berani mengutarakan pendapat, dan kedua, kalau pendapat kalian salah, ya udah acknowledge it, minta maaf, dan ya udah bilang kalau misalkan kalian akan learn better di kemudian harinya gitu. Ini maksudnya contohnya aku implementasinya, contohnya kayak pas lagi interview deh, pas lagi interview HHP tuh aku ditanya, kayak aku tuh lupa gitu kan, kayak misalkan kalau ada perubahan anggaran dasar tuh kayak apa aja sih yang butuh persetujuan, waktu itu aku lupa, padahal kan ada tuh kayak di pasal 20-an UU PT kan. Nah terus ya udah aku kayak bilang kayak aku kayak I acknowledge kalau aku tuh ada yang salah-salahnya, aku minta maaf, tapi aku coba jawab, tapi aku bilang terus ya udah aku akan learn more, try to learn more gitu. Nah terus udah sekarang sih udah tahu gitu maksudnya. Jadi kayak intinya ya berani belajar dari kesalahan gitu. Gitu sih mungkin kayak gitu indikatornya. Ya. Berarti mengakui kesalahan itu juga menjadi sebuah aspek penting ya Kak ya untuk bisa. Cuma jangan salah mulu maksudnya kayak maksudnya ya lebih apa ya maksudnya. Mungkin maksudnya ya betul mengakui kesalahan, cuma maksudnya kayak ada sifat kehati-hatiannya juga gitu. Maksudnya be mindful intinya gitu. Oke. Kalau dari Bang Abdur gimana nih Pak? Oke, thank you David. Mungkin background information dulu. Aku tuh waktu kuliah itu peminatannya nggak ada hubungannya sama sekali sama kerjaan aku sekarang ya. Karena kebetulan aku itu pas kuliah hukum lingkungan yang nggak jauh-jauh dari pohon, akar, batang, dan teman-temannya. Dan emang nggak ada hubungannya sama sekali sama law firm gitu. Terus itu satu. Dua, aku selama kuliah sampai akhirnya diterima AHP pun juga nggak pernah magang atau kerja atau apapun di law firm gitu. Jadi aku nggak pernah ada pengalaman apapun. Jadi pertanyaan partner pertama tuh langsung itu ya saat aku ditanya gitu. Kok kamu yang hukum lingkungan mau daftar di law firm yang mostly commercial atau mostly company related laws gitu kan? Aku akan bilang kalau misalkan nanti teman-teman daftar di law firm terlepas dari jurusan atau peminatan apapun teman-teman, nggak usah takut dalam artian harus paham banget di satu sektor hukum gitu. Karena aku kalau ditanya sekarang pun pasal 12 UU PT, aku nggak bakal tahu gitu. Pasal 73 Undang-Undang Penanaman Modal, kalaupun ada sampai 73 gitu ya, aku juga nggak tahu gitu. Tapi yang aku tahu adalah pinter enggaknya sarjana hukum tuh nggak diukur dari seberapa banyak pasal yang dihafal. Ya nggak sih? Aku bahkan kadang lupa tahun atau bahkan nomor dari suatu peraturan. Tapi saat ditanya tentang itu, aku tahu. Gitu. Jadi menurut aku, lebih penting untuk teman-teman tahu kenapa sih undang-undang sama PP dibedain. Kenapa sih setiap peraturan itu diawali dengan menimbang, mengingat, menetapkan. Apa sih bedanya peraturan sama keputusan? Apa sih bedanya kewenangan, diskresi, sama kewenangan yang non-diskresi gitu. Yang mungkin nggak terlalu bau-bau hukum perbankan atau hukum komersial secara umum. Tapi yang teman-teman perlu tahu adalah teman-teman tahu ruang lingkup scope dari hukum yang teman-teman ingin pelajari. Aku kebetulan sekarang lagi di M&A, tapi sebelum aku di M&A itu aku di practice grupnya itu dispute resolution atau litigasi atau hukum acara, yang mana bukan peminatan aku pas kuliah juga gitu. Tapi aku tahu banget 1320 udah di luar kepala. Aku tahu urutan acara perdata pidana dimulai dan diakhiri dengan apa gitu. Aku tahu kenapa ada konsep pra-peradilan, aku tahu gimana caranya menyusun jawaban, menyusun gugatan, kenapa kita pakai kata gugat untuk perdata, kenapa kita pakai kata tuntut untuk pidana, kenapa untuk pidana itu orang harus dianggap nggak bersalah sampai nanti ada putusan yang berkelakuan hukum tetap. Hal-hal kayak gini tuh menurut aku lebih penting daripada teman-teman apal pasal-pasalnya. Dan menurut aku pribadi, itu yang dicari sama law firm. Itu pertama. Yang kedua, indikator yang paling penting menurut aku, kalau konteksnya law firm yang internationally affiliated gitu ya, itu adalah bahasa Inggris. Menurut aku itu udah di luar buku gitu ya. Jadi teman-teman, ini bukan secondary requirement yang optional gitu, tapi emang it's on the books, you have to understand about it. Kalau emang nggak paham, menurut aku, paling nggak teman-teman paham cara untuk komunikasiinnya dulu aja. Karena jujur aku juga nggak terlalu paham saat itu, kebetulan juga masih belum ada pengalaman apapun di law firm, jadi wajar banget aku nggak tahu one thing or two gitu. Cuman yang mereka cari nggak itu. Yang mereka cari adalah willingness to learn, willingness to study hal-hal yang benar-benar baru. Gitu. Aku pas di dispute, selain di litigasi acaranya, aku di bagian real estate juga, di bagian ngomongin tanah, something again yang nggak dipelajarin waktu aku kuliah.
Dan aku di offer setelah aku selesai training 4 bulan, jadi associate sekarang udah mau 7 bulan, 8 bulan, itu balik lagi ke M&A, balik lagi ke BKPM, OSS, dan teman-temannya, something that I've never even understood in college gitu. Jadi emang selama mau belajar sih aman sih menurut aku ya. Karena teman-teman lulus itu SH kan ya, bukan SHL, Sarjana Hukum Lingkungan, bukan SHB, Sarjana Hukum Bisnis kan enggak. Jadi nggak usah khawatir nggak ngerti 1-2 hal. Menurut aku 2 hal itu sih yang dicari David sama law firm. Setidaknya di HP itu. Oke, berarti sebenarnya bahasa Inggris juga memegang peranan penting ya sebenarnya Bang ya. Tapi perbedaan peminatan dengan bidang pekerjaan yang mungkin kita sedang hadapi itu bukan sebuah hambatan bagi kita ya, melainkan balik ke diri kita masing-masing nih mau belajar atau enggak gitu ya. Betul. Oke, kita bisa lanjut nih ke Kak Ilma. Nah, kalau Kak Ilma gimana? Oke, kalau misalnya menurut aku, yang pertama kalian harus cari tahu dulu sebisa mungkin di law firm yang kalian tuju sistem rekrutmennya atau tahapnya seperti apa. Misalnya aku ambil contoh saat aku 2018 dimulai dari CV, interview on-site, kemudian written test, lalu partner interview. Saat kalian udah tahu tahapnya apa aja, kalian coba fokusin ke masing-masing tahap. Tahap pertama misalnya CV. Berarti aku setuju banget sama yang disebutin sama Dita tadi, berarti kalian harus gimana caranya bikin CV kalian eye-catching gitu. Bikin itu se-concise atau sesimpel tapi meng-capture semua yang ingin kalian sampaikan gitu di CV itu. Walaupun yang cuma 1 halaman itu, bikin kalau bisa HRD baca tuh kayak, ini nih yang aku cari gitu. Itu yang pertama. Jadi CV itu berarti kalian harus bertahap gitu. Istilahnya step yang ingin kalian persiapkan. Tadi misalnya dari CV yang kurang lebih kayak yang Dita sampaikan tadi. Terus yang kedua kalau misalnya tadi ada on-site interview. Kalau on-site interview kebetulan memang saat itu dikasih info interview menurut aku itu secara tertulis maupun tidak tertulis saat kalian ingin di international law firm pasti komunikasi verbal maupun tulisan semua akan dalam bahasa Inggris. Berarti saat on-site interview kalian harus mempersiapkan kalian interview dalam bahasa Inggris gitu. Nah, misalnya saat interview tadi kan salah tahapnya kalau aku itu sebelumnya CV. CV akan dipakai oleh interviewer untuk tektokan nih sama kalian. Basic yang harus kalian ingat adalah kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kalian tulis di CV. Kalau aku pengalaman pribadi, aku interview tahun 2018. Aku nulis suatu kegiatan atau achievement yang aku dapat di 2016. Itu aku ditanya, itu apa yang aku tulis di 2016 itu saat aku interview 2018. Sejujurnya aku juga lupa aku nulis apa. Cuma ya udah saat kalian kepepet ya keluarin aja apa yang kalian ingat gitu. Dan apalagi kalau aku kan konteksnya apa yang aku tulis ya. Jadi sebenarnya informasi lengkap atau apa yang tentang tulisan itu aku yang tahu gitu. Terlepas jangan sampai secara konsep melenceng gitu. Jadi aku bisa kasih dasar-dasarnya aja, itu udah aku kelihatan menampilkan atau mempresent sesuatu gitu di tulisan itu. Nah saat interview itu pertama tadi bahasa Inggris, sama kalian pertanggungjawabkan apapun yang kalian tulis di CV. Jadi kalau kalian nggak yakin, mending tulis dikit juga nggak apa-apa deh gitu. Tapi setidaknya jangan sampai kalian ditanya kalian nggak tahu gitu. Yang kedua saat on-site interview, karena tadi aku konteksnya adalah fresh graduate, tulisan yang paling baru kita kerjakan, yang kita susun adalah skripsi. Jangan sampai kalian nggak ngerti tentang skripsi kalian. Menurut aku hampir semuanya, semua law firm atau tempat-tempat rekrutmen gitu, pembuka lowongan kerja, pasti saat fresh graduate salah satu yang ditanya adalah skripsinya. Kenapa skripsi? Terlepas dari kalian peminatan apapun ya, kalian mau peminatan pidana, mau peminatan administrasi, kalian coba di law firm komersial, tapi saat kalian bisa menyampaikan apa yang kalian tulis, berarti kalian memang benar-benar mencurahkan ilmu pengetahuan kalian di situ dan kalian benar-benar prepare semuanya dari nol. Kalian bikin itu sendiri dan kalian paham tentang apa yang kalian siapkan. Terlepas dari mungkin interviewernya nggak nyambung kalau kalian ngomongin pidana, karena kan kita commercial law firm ya. Tapi
dia akan ngelihat nih kalian itu memang menyiapkan, menyusun skripsi kalian dengan sebaik-baiknya gitu. Terlepas dari memang bukan pure itu hukum bisnis gitu. Tapi pokoknya jangan sampai kayak skripsi itu kalian nggak menguasai. Terus kemudian di tahap berikutnya itu aku waktu itu ada tes tulis ya. Tes tulis sebagai fresh graduate. Kalau pengalamanku saat itu, saat sekitar tahun 2018, justru pertanyaan itu nggak yang seribet kalian dianggap sebagai asosiat ya. Maksudnya kalau kalian udah masuk law firm kan pertanyaan atau masalah yang kalian temui itu sangat kompleks. Dan kadang kita fresh grad waktu mau daftar ke suatu law firm, kita udah mikirnya, aduh law firm ini begini-begini, pasti pertanyaannya susah gitu. Kita udah punya mindset kayak gitu. Kalau aku berdasarkan pengalamanku pribadi, saat itu justru kayak di prank gitu, ternyata semuanya back to basic. Kalian itu ditanyain tentang hukum perdata, basic hukum perdata, tapi dalam bentuk masalah atau kasus ya. Jadi bukan semacam kayak ini apa pengertian ini, apa pengertian itu enggak. Tapi kalian misalnya dikasih kayak real case, misalnya si A membeli tanah dari si B, kapan peralihan title-nya, atau ini kayak pertanyaan basic itu yang sebenarnya itu ada di semua buku kuliah kalian. Cuma itu adalah prinsipnya, bukan sesuatu yang mungkin gamblang gitu dikasih dengan kombinasi-kombinasi dan penyajian dalam bahasa Inggris gitu. Jadi dan biasanya kita salah satu yang susahnya dari mahasiswa ke daftar kerja adalah kalau mahasiswa kan kita biasa mengeplis atau mempresentasikan sesuatu ke dosen itu sebanyak-banyaknya. Kayak kadang kita ngerasa makin banyak itu nilainya bakal A nih. Tapi kalau di law firm enggak. Kalau kalian kayak kasih sebanyak-banyaknya, orang yang baca akan pusing dan menganggap kalian nggak bisa mempresentasikan sesuatu secara singkat gitu. Sementara saat kita kaitkan dengan kebutuhan di law firm, klien gitu ya, klien butuh jawaban yang singkat, gue harus ngapain, dan jelas nih. Jadi tantangan juga nih buat fresh graduate saat misalnya kalian tes tulis, coba sampaikan poin kalian itu secara runut, tapi singkat. Nggak usah bertele-tele, bahkan kadang jawaban cuma 2-3 kalimat aja, kalau itu udah benar, udah cukup. Kalian nggak butuh ada bunga-bunga di paragraf-paragraf berikutnya, itu nggak butuh. Itu saat tes tulis gitu ya misalnya. Kemudian aku tahap terakhir itu interview sama partner. Nah, sama sih, interview sama partner itu tantangannya, dan interview sama semuanya sih. Terserah yang nanya mau nanya apa gitu. Jadi kalian harus nyiapin dari segala sisi. Yang paling bisa kalian siapin adalah tadi tuh masalah skripsi atau basic-basic hukum secara dasar gitu, yang pasti kalian terima di semester 1, 2, 3 gitu, basic hukum perdata atau basic apapun itu. Kalian siapin itu, siapin skripsi, pertanggungjawabin apapun yang kalian tulis di CV. Dan kalau aku waktu itu juga ditanya, coba ngobrol pribadi gitu loh, jadi ditanya hobi, ditanya kalau misalnya weekend ngapain gitu. Mungkin di saat itu karena saat itu masih offline interview ya, jadi mungkin interviewer atau partner itu mau coba ngebaca nih kira-kira kita itu karakter awalnya seperti apa gitu. Maksudnya saat kita ketemu orang kan kita punya first impression. Nah, saat itulah mungkin partner akan mencoba memberikan first impression ke kita gitu. Nah, makanya saat itu pun juga kalian usahakan misal coba enjoy aja gitu. Kalau kalian misalnya suka sama musik atau bahkan weekend kalian punya interest tertentu yang menurut kalian itu sangat jauh dari kerjaan, justru nggak apa-apa. Itu emang kalian di luar pekerjaan gitu. Coba sampaikan aja karena kan justru emang itu yang lagi mau dicari kan. Jadi itu sih. Ini aku ceritain berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Aku nggak tahu mungkin kalau dari segi recruitment committee mereka punya checklist tertentu, itu kan sifatnya internal ya. Jadi aku benar-benar nyeritain dari pengalaman pribadi aku doang. Jadi pokoknya tadi secara kalau bisa aku summarize lagi, kalian cari tahu tahapnya ada apa aja, tiap tahap kalian siapin yang match ke tahap itu sih. Berarti first impression yang baik dan juga jawaban yang singkat jelas padat itu lebih penting daripada jawaban yang baik basa-basi gitu ya kayak. Kalau tulis, Okay. Kalau interview lebih santai. Maksudnya kalian bisa bikin partner ngobrol sama kalian, ya itu bagus. Kalau tulis yang lebih baik singkat, kalau interview yang penting apa ya, usahain enjoy sih. Walaupun aku tahu pasti itu deg-degan banget, karena dulu aku juga sama 3 atau berapa partner kayak di suatu ruangan kecil, jadi deg-degan. Jadi tapi itu sih emang yang susah. Oke.
Nah, Bang Abdur, Kak Ilma, dan juga Kak Dita, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Dan mungkin ini pertanyaan umum ya, yang sering ditanyakan oleh mahasiswa hukum dan lain-lain. Apakah alma mater itu berpengaruh dalam penilaian untuk masuk ke sebuah law firm top hukum gitu? Apakah latar belakang kita kayak dari universitas mana itu berpengaruh untuk masuk ke seleksi pendaftaran itu? Nah, mungkin dari Bang Abdur dulu nih. Kira-kira menurut Bang Abdur, berpengaruh nggak sih alma mater seseorang itu? Oke, thank you David. Aku akan langsung jawab, ngaruh banget sih. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk PTN atau perguruan tinggi lainnya itu bisa masuk juga. Karena kalau di kantor kita sendiri itu teman-teman bisa menemukan lulusan yang dari perguruan tinggi berlokasi di Sumatera itu ada, atau mungkin di luar Pulau Jawa lainnya itu ada gitu. Dari perguruan tinggi swasta juga ada gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara ada apa enggak, ya itu pasti ada gitu. Karena kualitas itu kan nggak memandang alma mater ya. Kalau pinter mah pinter aja gitu kan. Mau ijazahnya warna kuning, merah, biru, hijau, kalau pinter ya pinter aja gitu kan. Tapi kalau aku boleh jujur juga nggak menutup kemungkinan ada preferensi, itu udah pasti sih. Setiap law firm aku yakin juga pasti ada gitu. Karena ini kan berdasarkan preferensi masing-masing firma gitu ya. Jadi teman-teman yang dari PTN pun, kalau misalkan dari kampus tertentu, jangan merasa aman dulu nih. Karena pinter berdasarkan alma mater aja nggak cukup gitu. Aku berjumpa banget sama orang yang kumlot sana sini, tapi saat harus presentasi itu belak-belakan, ngomongnya belepotan, itu ada gitu kan. Tapi ada juga dari yang nilainya biasa aja, tapi sekalinya presentasi dia wow gitu kan, dia hebat gitu. Jadi nggak ini ya, nggak terbatas dari ijazah kalian warna apa gitu, atau nggak terbatas dari peminatan kalian tuh apa gitu. Jadi apakah ada subjektivitas, itu udah pasti ada, tapi nggak menutup kemungkinan yang namanya hal yang objektif itu nggak bisa diganggu gugat ya. Jadi kalau emang kalian pinter, itu pasti partner akan langsung tertarik dan mungkin langsung hire kalian sebagai entry level. Itu sih kalau dari aku, David. Oke, oke. Kalau menurut Kak Ilma gimana? Oke, menurut aku nggak bisa langsung dibilang sangat berpengaruh atau enggak ya. Menurut aku dengan kita apply pertama jalur CV akan dilihat sebagai whole package gitu. Terlepas dari untuk recruitment committee yang mungkin kita nggak tahu ya apakah ada checklist tertentu atau enggak. Aku sih nggak punya kapasitas ke sana ya untuk tahu apakah itu jadi salah satu indikator penilaian atau enggak. Tapi menurut aku pokoknya sih kalau semuanya dilihat dalam satu package gitu dari CV kita. Maksudnya terlepas dari kita dari univ mana, mungkin kan ada hal lain yang dilihat. Misalnya kita udah membuat suatu kegiatan atau kita ikut international event gitu, kayak kita ikut lomba atau tertentu atau IPK kita bagus gitu, yang nantinya tanpa melihat alma mater itu akan jadi nilai yang saling menambah gitu loh, nilai plus. Dan menurut aku kayak gitu sih. Dan karena aku juga nggak tahu ya, nggak ada kapasitas untuk apakah itu benar-benar indikator atau enggak. Tapi menurut aku pokoknya kita harus bikin application kita tuh a whole package gitu. Oke, thank you jawabannya Kak Ilma. Nah, kalau dari Kak Dita sendiri, bagaimana pendapatnya nih? Sebenarnya kayak aku setuju sama dua-duanya sih, sama Abdur sama Kak Ilma, gara-gara kayak sebenarnya pasti ada kayak dia tidak dapat dipungkiri mungkin ada faktornya, tapi itu nggak yang bikin kayak dia bukan lulusan mana nggak diterima atau misalkan dia negeri nggak diterima dia swasta nggak diterima, nggak gitu. Maksudnya kalau orang pinter ya pinter aja, karena betul tadi yang disebutkan oleh Abdur sama Kak Ilma, kalau misalkan emang dia di CV-nya bagus, terus misalkan dia written test sama interviewnya juga memukau para recruitment committee partners apa semuanya, ya udah kenapa nggak diterima, meskipun dia misalkan datangnya misalkan dari perguruan tinggi yang mungkin kurang terkenal atau gimana. Cuma kalau misalkan emang dia udah pinter dari sana ya mau gimana gitu ya, terima aja. Ditambah lagi kalau misalkan memang sih sebenarnya kayak apa ya, aku kayak aware gitu sebenarnya kalau misalkan di kantorku tuh enggak yang misalkan isinya cuma kayak UI, UGM, Unpad gitu, enggak, bisa kayak ada beberapa swasta juga ada, atau kayak dari perguruan tinggi lain juga ada. Cuma maksudnya kayak tapi nggak tahu kenapa kayak masih mayoritas aja. Cuma tidak menutup kemungkinan bahwa kayak perguruan tinggi lain sebenarnya juga bisa masuk ke situ. Maksudnya kan sebenarnya kan
kayak setelah kita once we graduated gitu, misalnya kita udah jadi fresh grad, itu kan sebenarnya saingan kita ya udah sama semua yang SH gitu di Indonesia gitu. Maksudnya kan yang kayak akan apply kan ya nggak cuma dari kampusku atau misalkan kampus Abdur sama Kak Ilma atau misalkan kampus siapa gitu kan, semuanya yang akan apply. Jadi sebenarnya emang faktor perguruan tinggi ada, cuma tidak menutup kemungkinan untuk bisa ada perguruan tinggi lain gitu. Itu nggak 100% faktor besar banget gitu, enggak. Oke, berarti dari kedua faktor, dari mana universitas kita, tapi juga skill kita juga berpengaruh ya dalam proses mendaftar itu ya. Oke, terima kasih ya untuk Bang Abdur, Kak Ilma, dan juga Kak Dita karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan di sesi talk show tadi. Nah, teman-teman, nggak kerasa nih bahwa sesi talk show kita pada hari ini harus berakhir. Setelah ini akan ada presentasi LinkedIn dari Juris Wannabe. Tapi tenang teman-teman, setelah presentasi LinkedIn ini akan ada sesi tanya jawab nih. Nah, para peserta yang ingin bertanya nanti dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu sesuai format yang diberikan oleh panitia. Kemudian nanti akan aku pilih dan akan aku minta untuk mengaktifkan mikrofon dan bertanya langsung. Oke, tapi untuk sekarang langsung saja kita beralih ke sesi presentasi LinkedIn Juris Wannabe. Untuk Grace, waktu dan tempat aku persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya, David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan dan pembicara sekalian. Perkenalkan, nama saya Grace Cindy Patricia Pranginangin sebagai salah satu brand ambassador Juris Wannabe akan mempresentasikan salah satu sosial media Juris Wannabe, yaitu LinkedIn. Kepada operator dipersilakan untuk share screen. Juris Wannabe adalah platform yang setiap harinya akan mempublikasikan kegiatan bertema hukum seperti lowongan kerja hukum, internship, call for paper, jurnal, conference, dan lainnya. Dapat terlihat di postingan-postingan Juris Wannabe seperti postingan lowongan kerja hukum di ADP Counselors at Law. Lalu selanjutnya ada juga postingan internship legal di PT Temas TBK, dan masih banyak lagi. Untuk para partisipan, jangan lupa untuk memfollow sosial media Juris Wannabe di LinkedIn maupun di Instagram untuk mengetahui dan update seputar kegiatan-kegiatan hukum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada David Nathanael selaku moderator. Terima kasih. Oke, thank you Grace atas presentasi LinkedIn Juris Wannabe-nya. Dan sebelum kita masuk ke sesi Q&A ini, teman-teman, akan ada sesi foto bersama dulu nih, yang akan dipandu oleh Kak Raffi selaku operator kita pada hari ini. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman nih untuk bisa nyalain kameranya dulu nih, supaya nanti pas di foto tuh kelihatan gitu, teman-teman tuh yang mana sih, gitu kan. Lalu, tanpa basa-basi lagi, kepada Kak Raffi dipersilakan untuk mengambil dokumentasinya. Oke, terima kasih David atas kesempatannya. Mungkin langsung saja kepada rekan-rekan sekalian dan juga para pembicara pada siang hari ini, dipersilakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, karena kita akan memulai sesi dokumentasi. Ada 10 page nih, rekan-rekan sekalian, dan baru sampai page kedua. Mungkin akan ditunggu sekitar 1 menit dari rekan-rekan sekalian untuk menyalakan kameranya. Oke, udah di slide ketiga nih. Masih ditunggu ya rekan-rekan semua untuk menyalakan kameranya. Mungkin sampai slide kelima, biar bisa ada dokumentasi ini dari para peserta yang sudah menghadiri talk show bersama
perwakilan dari law firm top tier di Indonesia. Oke, karena mungkin sudah cukup ya menunggu waktunya untuk on-cam, terhitung sekarang ada 3 slide. Mungkin ditahan rekan-rekan sekalian senyumnya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, itu untuk slide pertama, sekarang slide kedua. Ditahan senyumnya, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir nih rekan-rekan sekalian. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas kerjasamanya untuk menyalakan kamera. Sekarang kita beranjak ke sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita nih, David. Saya persilakan kepada David, terima kasih. Oke, thank you Kak Raffi. Nah, teman-teman, kita balik lagi nih ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, kita langsung aja ke sesi tanya-jawabnya. Nah, diingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, nanti ini persilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu, sesuai format yang diberikan oleh panitia. Kemudian nanti aku akan pilih, dan akan aku minta untuk mengaktifkan mikrofon dan juga bertanya langsung ke para narasumbernya. Oke, mungkin kita lihat chat yang sudah muncul-muncul dulu kali ya. Kira-kira ada siapa sih ini duluan nih? Oke, ada dari Kak Doni Prakasa Putra. Kak Doni di sini pengen bertanya langsung. Boleh Kak Doni Prakasa Putra, boleh dinyalakan mikrofonnya. Untuk Kak Doni, boleh dinyalakan langsung mikrofonnya. Oke, halo. Udah bisa ya? Soalnya udah bentuk ya? Oke, tes. Sudah, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Moderator, Bang David. Halo, Bang. Kemudian juga halo Bang Abdur, Kak Sabrina, dan juga Kak Ilma. Perkenalkan, nama aku Doni Prakasa Putra. Aku final year student dari Trisakti University. Sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena lagi nggak stable nih ininya Kak, Bang. Oke, Bang Kak. Mungkin aku ada 3 pertanyaan nih, Bang Kak. Ya, maaf kalau agak banyak karena aku jujur interest banget sama acara hari ini. Thank you buat yang udah bertanya. Sangat-sangat ngebantu kami para final year student untuk bisa gali lebih dalam terkait dengan dunia law firm nih. Oke, untuk Abang dan Kakak, aku mulai nih Kak. Aku ada 3 nih. Yang pertama nih Kak, terkait dengan written test nih Kak. Jujur aku tuh terkadang sering banget tuh Kak, lihat di LinkedIn tuh kayak HHP buka legal internship dan juga dan sebagainya. Tapi aku tuh Kak terkadang takut nih Kak sama diriku kayak, wah kira-kira bisa nggak ya kalau written test gimana gitu. Karena di bayangan itu Kak, written test tuh apakah kita disuruh buat surat kuasa kah atau kita dibuat hal-hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen tuh Kak. Itu yang pertama tuh Kak. Itu salah satu keresahan aku juga kenapa aku nggak berani coba untuk apply di top tier law firm. Kemudian yang kedua juga nih Kak, mengenai terkait dengan CV nih Kak. Kira-kira Kak, yang sebaiknya tuh Kak, apakah dengan CV yang biasa yang ada template foto ataukah CV ATS mode ya Kak? Karena kan beberapa dibilang bagusan pakai yang ATS nih, atau juga ada juga yang bilang bagus kalau pakai yang biasa. Tapi aku pun pengen tanya nih Kak, dari law firm nih, kira-kira mereka tuh lebih interestnya sama yang CV ATS atau CV yang biasa tuh Kak. Kemudian juga yang ketiga nih Kak, yang terakhir, karena tadi sempat di-mention juga sama Kak Sabrina atau Kak Ilma ya, aku lupa tadi yang bilang jadi sekarang jadi asisten legal ya, kalau nggak salah sih Kak Sabrina ya. Mau nanya nih Kak, gimana sih Kak kira-kira Kak prosedurnya Kak dari yang tadi kita tuh legal internship kemudian ditawarin jadi asisten legal Kak, atau jadi trainee associate Kak. Nah jadi kira-kira 3 itu sih Kak keresahan aku, pengen nanya ke Abang dan Kakak semua. Terima kasih. Oke, mungkin karena dari Doni ada 3 pertanyaan, jadi pertanyaan pertama boleh Bang Abdur yang jawab, pertanyaan kedua boleh Kak Ilma yang jawab, dan pertanyaan ketiga boleh Kak Dita yang jawab. Oke, thank you David. Thank you. Penanya sebelumnya siapa namanya tadi? Sorry banget. Dari pertanyaan pertama. Iya, untuk seleksi tulis ya, terkait seleksi tulis ya tadi ya? Iya benar Bang. Oke. Kalau seleksi tulis tenang aja, nggak bakal disuruh bikin surat kuasa, nggak bakal disuruh bikin gugatan atau apapun. Cuman itu konteksnya karena aku lagi pandemi kali ya. Jadi aku nggak tahu nih kalau misalkan pasca pandemi, karena aku
kalau nggak salah dengar, itu kalau misalkan nggak pandemi lagi itu teman-teman akan diminta untuk nulis langsung gitu ya, entah nulis langsung jawaban dari suatu kasus atau bahkan bikin surat yang udah ada template seperti surat kuasa dan sebagainya. Itu nggak menutup kemungkinan. Cuman kondisinya karena aku waktu itu lagi pandemi, semua seleksi itu sistemnya online. Jadi waktu itu sistemnya itu nulis on the spot sih ya. Seleksi tulis aku itu bukan yang aku kerjain bebas dikasih kurun waktu nanti kirim email, enggak. Tapi teman-teman login ke sistem seleksinya AHP, nanti isi jawabannya langsung di situ. Jadi nggak bakal diminta bikin footnote, nggak bakal diminta untuk bikin referensi atau apapun. Bahkan teman-teman itu nanti mengerjakan sambil kameranya nyala. Dimana kalau teman-teman open new tab aja itu akan ada notifikasi. Nggak boleh gitu, intinya gitu lah gitu. Jadi emang secure banget dan teman-teman ngandelin apa yang teman-teman tahu aja gitu. Jadi dan tentang pertanyaannya sendiri juga sesuai yang udah dijelasin sama Dita dan juga Mbak Ilma, itu pertanyaan dasar banget ya. Jadi kalau aku itu kebetulan nggak jauh-jauh dari perjanjian sah, syaratnya apa aja, nggak jauh-jauh dari misalkan kalau ada sengketa, apa sih cara penyelesaiannya itu mengacu pada apa gitu. Jadi hal-hal yang umum, tapi bukan berarti nggak dicantumin dasar hukumnya gitu. Jadi sebisa mungkin tahu yang super-super basic banget, teman-teman nggak perlu tahu spesifik ke pasalnya, tapi paling nggak untuk hal-hal yang emang umum itu usahain tahu untuk beberapa pasal dan uraian ketentuannya. Yang mereka cari pastinya yang punya kemampuan untuk memberikan narasi yang enak dibaca ya. Jadi sesuai yang udah dijelaskan sebelumnya juga, pastikan teman-teman jawabnya tepat sasaran, to the point, dan tidak terlalu bertele-tele. Seleksi akhir di kantor aku yang tertulis kurang lebih seperti itu ya, jadi mungkin agak berbeda di tempat lain. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Bang Abdur. Untuk pertanyaan kedua, boleh dipersilakan Kak Ilma. Oke, thank you Doni buat pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah pertanyaan kedua itu tentang preferensi CV ya. Jujur sebenarnya aku nggak tahu CV yang bagus itu kayak apa selain harus jelas, terus kayak singkat sama menggambarkan apa yang sudah kalian capai selama ini. Tapi mungkin bisa diikuti cara Dita tadi, misalnya Dita tahu mau daftar ke HHP, atau kita tahu mau daftar ke AHP atau ABNR. Kalian harus kepoin tuh websitenya. Kalian cek di situ apakah ada requirement tertentu. Misalnya kalau tadi HHP harus ada fotonya ya kalau nggak salah. Berarti kalian ikutin kayak gitu. Kalau pokoknya jangan sampai sesuatu yang udah diatur, tertulis eksplisit sama law firm yang kalian tuju, kalian nggak baca gitu. Jadi pokoknya waktu nyiapin application documents yang misalnya dalam hal ini CV, kalian hal wajib pertama harus liatin itu website-websitenya, apakah ada guidelines. Kadang soalnya ada memang law firm tertentu yang udah menentukan dia maunya format kayak apa. Misalnya kalian disuruh bikin motivation letter. Formatnya harus Times New Roman, fontnya 12, nggak boleh lebih dari 1000 kata gitu misalnya. Kalau kalian udah lewat dari format aja tuh, menurut aku itu udah fatal. Berarti kalian nggak membaca, kayak kesannya kalian udah di kick sebelum mulai pertandingan gitu loh. Nah, jadi masalah CV, pertama harus balik lagi, pastikan apakah ada ketentuan khusus yang diatur sama law firm yang kalian tuju. Kalau misalnya nggak ada, ini menurut aku pribadi ya, kalian bisa konsultasi atau konsult ke misalnya HR atau recruitment firm tertentu gitu ya. Kalau aku pribadi sih, aku prefer yang ada foto tapi jawabannya elaborasi tentang CV kalian jelas gitu ya. Jadi aku kebayang gitu loh saat membaca CV kalian. Tapi ini pendapat pribadi aku, bukan profesional di bidang HR gitu. Jadi mungkin kalian bisa cari tahu juga dari teman-teman kalian, misalnya yang berkaitan di bidang HR kayak gitu. Tapi pokoknya yang penting jangan lupa cek website requirements law firm yang kalian tuju, itu sih. Oke, thank you Kak Ilma untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir boleh dipersilakan Kak Dita. Makasih David, dan makasih Doni juga untuk yang pertanyaannya terakhir itu gimana caranya proses dari legal intern ke trainee atau legal assistant ya untuk di HHP sendiri. Kalau misalkan di HHP sendiri ya prosesnya sebenarnya, jadi kan kalau kita nih keterima nih misalkan sebagai final year student atau sebagai fresh grad gitu di HHP, nanti kita kan mulai dari intern tuh. Nanti kan kita sebenarnya pas dari interview tuh ditanya kayak mau masuk practice group-nya apa, karena kan di HHP kan ada banyak banget ya, practice group-nya ada beberapa, terus waktu itu aku bilangnya kalau
corporate M&A, mergers and acquisitions, atau nggak banking. Nah, itu aku ditempatinnya di M&A kayak gitu. Nah, terus paling tips dari aku sih, selama kita internship tuh kan kira-kira kan 6-12 bulan maksimal, tapi kalau lebih dari 12 bulan sayangnya kita di let go gitu ibaratnya. Jadi tuh atau enggak kalau nggak di let go ada kayak special case di mana ya udah di extend dikit tapi terus udah dipromote ke trainee. Sebenarnya tuh prosesnya dari legal intern ke legal assistant itu tuh adalah ya kita selain kerja harus bagus dan juga kayak usahain untuk bisa kayak kerja sama misalkan sama partner-partnernya atau sama prinsipal tuh yang kayak di atasnya partner lagi gitu. Itu atau kerja sama senior associate, mid aso, junior, kayak kerja sama semuanya. Kita tuh juga harus ngelihat kayak sebenarnya tuh di law firm ini tuh lagi ada space nggak sih kita untuk bisa dipromote ke jenjang yang berikutnya. Karena waktu itu sebenarnya yang membuat aku kenapa dipromote di bulan ke-9 atau 10, aku lupa deh, sebenarnya antara 9 atau 10, itu tuh karena lagi pandemi, terus jadinya kayak mereka juga lagi susah nih mau kayak kalau misalkan aku dipromote kan berarti otomatis gaji ditambah gitu. Nah terus kayak kantornya apakah sedang sanggup untuk membayar untuk memberikan gaji tersebut. Nah itu juga jadi consideration. Terus kayak ada nggak sih spotnya di practice group ini atau di practice group lain? Kalau nggak ada spotnya tapi kita kayak maksa banget dipromote kan sebenarnya nggak mungkin juga gitu. Jadi sebenarnya faktornya adalah ya udah selain kita kerja bagus, kita juga ya bagus, meaning kita kayak gigih, terus abis itu benar, terus abis itu mau belajar, misalkan salah kita nggak ngulangin lagi. Terus salah kan ya wajar lah, terjadi kan manusia gitu. Tapi maksudnya kayak selain hal-hal tersebut, kita juga harus lihat nih availability kantornya tuh gimana, apakah mereka lagi butuh orang atau enggak. Nah, aku tuh kenapa dipromote bulan segitu, karena kebetulan butuh orangnya di bulan tersebut. Ya udah, jadinya aku baru dipromote di bulan 9 atau 10 gitu ketika aku kerja di HHP gitu. Tapi ya udah jadinya sekarang ya udah jadi legal assistant gitu. Oke, thank you Kak Dita atas jawabannya. Untuk Kak Doni, apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari Kak Doni sendiri? Sudah sangat jelas banget. Thank you banget Bang Abdur, Kak Sabrina, dan juga Kak Ilma, dan juga Bang David. Thank you. Oke, thank you juga Kak Doni udah bertanya mewakili 3 orang nih. Itu kan ya 3 pertanyaan ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada Muhammad Farizan. Kak Muhammad Farizan, boleh dipersilakan untuk bertanya. Pertanyaannya udah saya ketik sih tadi. Tapi saya ulangin aja ya. Oke, boleh. Ya, jadi selamat siang. Saya mau bertanya lebih tepatnya untuk Kak Abdur sih, Kak. Jadi Kak Abdur kan ceritain ya, kalau di AHP itu ada tahap tes talent atau kayak psikotesnya gitu untuk tahu apakah kandidat ini tuh cocok sih dengan culture AHP apa enggak. Nah, pertanyaan dari aku nih, kualitas psikologis seperti apa sih Kak yang AHP cari atau yang bakal cocok dengan culture-nya AHP, Kak? Thank you. Oke, boleh Bang Abdur untuk dipersilakan untuk menjawab. Thank you David. Thank you buat Farizan tadi ya pertanyaannya. Jadi ini talent assessment itu seleksi pertama ya yang diadain sama AHP sebelum masuk ke sebelum masuk ke tes written dan juga sebelum masuk ke tes interview sama partner langsung. Jujur aku nggak tahu talent assessment yang dicari sama AHP itu seperti apa, tapi pastinya kalau aku boleh cerita dari sisi saat aku udah kerja, dan aku yakin ini di semua law firm seperti itu, terutama yang top tier, mereka tuh akan cari mereka trainee atau calon trainee yang proaktif nanya dan nggak pernah malu atau nggak pernah sungkan untuk cari tahu lebih banyak lagi sih dari para seniornya. Di kantor aku sendiri itu budaya bertanya itu budaya yang sangat-sangat didorong banget ya. Bahkan teman-teman mau telepon partner jam 9-10 malam pun nanya suatu hal itu sabi banget gitu. Ya, jadi teman-teman itu akan sangat-sangat didorong untuk cari tahu gitu. Dan kita di kantor juga budaya yang diutamakan itu budaya yang saling mengajarkan satu sama lain, transfer knowledge antara yang lebih paham ke yang belum paham. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau pengen nanya ke associate ini atau senior associate ini terkait suatu hal gitu. Nah, balik lagi ke talent assessment, nanti pertanyaannya itu kurang lebih tuh pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tuh biasanya tuh sangat setuju, kurang setuju, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi teman-teman akan dikasih berbagai banyak studi kasus, kalimat-kalimat, satu kalimat gitu, misalkan kayak
aku merasa cocok kerja sendiri dibandingkan kerja sama orang gitu bareng-bareng. Nah itu jawabannya tergantung teman-teman gitu ya, mau setuju nggak setuju apa gimana itu tergantung teman-teman gitu. Jadi talent assessment itu aku yakin sih nggak ada benar salah ya, tapi pastinya AHP punya preferensi yang aku sendiri nggak tahu jawabannya apa. Pastinya teman-teman cukup jawab sesuai kepribadian teman-teman. Itu aja sih kalau dari aku, Farizan. Thank you. Oke, untuk Kak Muhammad Farizan, apakah sudah terjawab? Iya, cukup. Terima kasih, Bang Abdul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Septiadi Maulidin. Nah, dari Kak Septiadi Maulidin bertanya nih, khususnya kepada Kak Dita. Bagaimana sih sistem gaji di law firm itu? Sistemnya sebenarnya mungkin beda-beda ya. Kalau misalkan yang aku aware sih, kalau untuk di HHP sendiri itu kan ada gaji, ya udah pokok tuh yang kita terima tiap bulannya gitu, misalkan sekian gitu. Terus abis itu ada juga kan yang dikenal sebagai billable hours. Nah, billable hours itu apa? Itu tuh biasanya tuh kalau misalkan aku kerjain nih, misalkan juris wannabe klienku gitu, terus misalkan lagi ada transaksi nih, kita ngewakilin juris wannabe, terus misalkan kita mewakilinya selama sebulan, terus misalkan dalam seminggu aku bantuin juris wannabe itu 8 jam gitu. Nah udah tuh, jadi 8 jam dikali rate aku gitu misalkan, atau rate associate-nya atau rate partnernya, nanti 8 kali misalkan sekian. Nah terus nanti totalnya ini, misalkan dalam transaksinya itu untuk juris wannabe ada aku nih legal assistant, ada associate-nya juga, sama ada partner nih, bisa bertiga. Ini dijumlahin nih billable hours-nya semuanya. Misal 8 jam, 8 jam, 8 jam dikali rate-nya, dijumlahin. Nah, nanti itu kita yang kita kasih ke klien untuk kita tagih. Ini loh, ini yang kita kerjain, ini berikut yang harus dibayarkan oleh kliennya kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya rate kayak per level tuh beda-beda gitu. Tergantung levelnya, sama tergantung juga law firm-nya sendiri. Nah, nanti itu billable hours ini tuh sebenarnya ngaruhnya bukan kayak langsung misalnya bulan kita, misalkan gaji kita tiap bulan beda-beda. Enggak, itu nanti ngaruhnya di bonus kayak gitu. Jadi nanti jadi sebenarnya kayak bonus kan dikasih tuh tiap tahun gitu kan. Saya tiap tutup buku lah ibaratnya gitu. Nanti ya udah, nanti jadinya untuk sistem gajinya sendiri, kalau misalkan terkait, kan misalnya pertanyaannya di sini lebih ke profit jika suatu case dimenangkan. Nah, kalau misalkan di HHP sendiri kan, maaf banget, jadi aku tuh di practice group itu mergers and acquisitions kan, bukan dispute, jadi kayak sebenarnya kurang aware gitu kalau misalkan suatu case dimenangkan, karena kan aku konteksnya tuh bantuin transaksi, atau misalkan bantuin advisory gitu, bukan yang misalkan lagi ada arbitrase nih, terus aku bantuin nih proses arbitrasenya, terus nanti misalkan menang gitu, nanti tuh aku kurang aware sebenarnya soal kayak gitu. Jadi mungkin aku kasih tunjuknya apa sih? Aku mungkin jelasinnya tuh untuk practice group yang selain dispute gitu, lebih kayak misalkan M&A, banking, finance, IP gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalkan di law firm lain mungkin ada ya, kayak misalkan kalau misalkan menang case gitu, terus nanti dapat profit gitu, itu mungkin ada, cuma kurang aware aja gitu. Mungkin kalau misalkan, Abdur kayak tadi pernah di dispute ya nggak sih? Apa aku bener ya? Itu tuh ada nggak kalau di AHP kayak gitu? Kalau aku boleh nanya lagi, takutnya kayak saya kan kayak aku nggak bisa jawab pertanyaannya banget gitu kan. Kalau misalkan dia konteksnya case gitu, mungkin kalau dari Abdur gitu ada kayak do you have any idea gitu nggak kalau misalkan? Thank you, Dit. Oke, kalau di AHP tuh ada kalau buat dispute menang case, tapi ini nggak applicable buat trainee ya. Jadi ini ada minimal ASO berapa tahun, kalian baru dapat bonusnya gitu. Jadi ada bonus case, ada bonus yang per 3 bulan, ada bonus per tahun juga sih. Jadi ada sih, cuman tergantung case-nya juga ya. Kalau case-nya bukan case gede mungkin nggak ada. But I'm not really aware karena aku juga cuman 4 bulan doang sih. Gitu sih paling. Oke, berarti sudah terjawab ya untuk Kak Septiadi Maulidin. Semoga pertanyaannya terjawab. Oke, kita lanjut ke Kak Govin Raigel. Boleh langsung saja di on mic, Kak Govin. Oke, apakah suara saya kedengaran sebelumnya? Terdengar, Kak. Oke, sebelumnya terima kasih banget udah buat seminar kayak ginian. Tentu
saya sebenarnya tertarik banget untuk masuk ataupun kerja nantinya ya di law firm, karena memang itu dari cita-cita saya pas masuk kuliah. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama itu, seberapa penting nggak sih kita mengetahui tentang law firm itu pada saat mungkin pas oprek gitu. Karena saya lihat di TikTok atau di mana gitu, kayak terkadang tuh kita juga harus tahu gitu, kayak mungkin sejarahnya ataupun terkait bergerak di bidang apa ataupun hal yang lain terkait law firm itu. Kayak kita tuh harus tahu perusahaannya gitulah, ataupun di mana sih kita bekerja, kita apply. Lalu yang kedua, tadi itu saya lihat di LinkedIn Kak Dita ya, Kak Dita kan ikut organisasi ALSA. Nah, kebetulan saya juga ikut ALSA di lokal chapter saya, yaitu UNUT. Nah, yang saya ingin tanyakan, seberapa penting juga organisasi itu mungkin penting di oprek, penting juga di dunia kerja nanti gitu. Mungkin juga Kak Ilma atau Bang Abdur juga bisa ikut sharing terkait organisasi gitu. Sekian mungkin dari itu saya. Itu aja dari saya. Thank you. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertama boleh Kak Ilma untuk yang menjawab, dan untuk organisasi mungkin Kak Dita terlebih dahulu, dan mungkin ntar Bang Abdur dan Kak Ilma juga bisa saling nambahkan. Oke, thank you Gavin. Tadi pertanyaan pertama kan tentang seberapa penting sih kalian tahu tentang law firm atau tempat kerja yang kalian tuju ya. Nah, menurut aku saat misalnya interview, hal itu bisa banget jadi nilai plus sih. Jadi kalian nggak kelihatan apply di mana-mana, terus mana yang penting keterima gitu. Pas kalian nunjukin interest di suatu law firm yang kalian lagi interview, menurut aku orang yang interview kalian akan lebih merasa diapresiasi gitu. Oh, niat nih, nggak cuma apply doang gitu. Paling nggak misalnya nih, kalau law firm kan biasanya ada bidang ya. Tadi misalnya ada corporate M&A atau dispute atau apa. Misalnya kalian cari info nih, kira-kira law firm ini tuh bagus di bidang apa sih gitu. Misalnya nanti kamu bisa jadi bahan. Saya tertarik di law firm ini karena setahu saya dalam 3 tahun ke belakang law firm ini masuk ke dalam salah satu top tier law firm versi apa gitu, misalnya ada award tertentu gitu ya kan. Biasanya kalau law firm gitu ada institusi ranking atau award kan, itu kalian bisa banget tuh dijadiin sebagai bahan untuk memperlihatkan kalian tahu tentang law firm itu. Tapi nggak perlu sampai, menurut aku ya, nggak perlu sampai yang sejarah gimana gitu. Soalnya kalau misalnya aku ABNR, law firm aku umurnya udah 50 tahunan lebih. Kalau kalian mau ngomongin sejarah, repot juga kan gitu. Tapi kalian cukup tahu aja misalnya kayak law firm ini merupakan salah satu law firm pertama di Indo, dan jadi menurut saya ini law firm akan begini. Atau misalnya setahu saya law firm ini unggul di bidang ini gitu, yang mana saya juga punya interest di bidang itu. Misalnya kamu bilang law firm ini unggul di bidang banking gitu, saya pengen jadi lawyer di bidang banking, makanya itu salah satu motivasi saya pengen jadi salah satu bagian dari law firm ini gitu. Lebih kaitannya ke situ, jadi supaya kelihatan waktu interview nggak kosong-kosong banget gitu, ada risetnya gitu. Sebelum interview cari tahu dulu lah, kayak mungkin bahasa gampangnya kayak kita PDKT sama orang aja ya, kayak nggak mungkin kita tahu kosongan aja gitu. At least kita tahu dikit-dikit lah tentang orang yang akan kita ketemu atau orang yang akan kita PDKT itu. Menurut aku sih letak pentingnya gitu. Oke, thank you ya Kak Ilma atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan kedua mengenai organisasi ya, tadi Kak Govin ya. Nah, bukan cuma organisasi, tapi juga lomba juga sih menurut saya penting. Nah, apakah menurut Kak Dita, Bang Abdur, dan Kak Ilma itu organisasi atau lomba selama kuliah itu bisa termasuk aspek dalam oprek tadi ya Kak Govin ya? Oke. Mungkin dari Kak Dita terlebih dahulu. Coba aku jawab dulu ya. Sebenarnya esensi kita nunjukin kalau misalkan kita itu merupakan bagian dari suatu atau beberapa organisasi selama kuliah itu adalah untuk nunjukin bahwa kita bisa lah kerja sama orang. Dan nanti kan kalau misalkan kita kerja di law firm, kita itu kan akan jadi team member. Karena kalau misalkan di law firm kan kalian bukan kayak kerja sendiri. Saya kayak ada sih kayak gini. Kalian itu
misalkan ngerjain suatu transaksi. Nah, di dalam transaksi itu ada beberapa hal nih yang harus dikerjain. Nanti misalkan aku dapat kebagian apa, associate-nya dapat bagian apa, partner dapat bagian apa. Nah, kita semua, we have our own role gitu. Dan kita tuh, maksudnya dengan peran kita masing-masing, kita tuh bisa turut kontribusi. Dan hal tersebut tuh membuat kita itu harus menjadi tim member yang baik. Nah, dengan kita ikut organisasi sama kuliah nih, misalkan kan kalau Govin kan tadi kan dari LC Unut gitu. Nah, terus abis itu bisa nunjukin kalau, oh, Govin ini dulu pas kuliah dia pernah organisasi, berarti he knows how to work with people. Govin tahu nih caranya, cara mendelegasikan pekerjaan gimana, cara menyelesaikan pekerjaannya bagaimana, cara bisa agar pekerjaan Govin dan pekerjaan rekan-rekan kerjanya itu bisa bersinergi dengan satu sama lain dan sehingga selesai dan bisa dideliver dengan baik, itu gimana? Itu tuh kan kayak misalkan ada proker, misalkan Alsa visit gitu, misalkan kan banyak nih yang visit ke Unut gitu kan di Bali soalnya kan. Nah, terus jadinya kayak nah nanti kan situ biasanya kayak ada yang bagian divisi apanya, misalnya kayak divisi LO atau misalnya divisi acara, divisi apa kan banyak, terus ada PO-nya segala macam. Nah, jadi kan tapi kan mereka si divisi ini bantuin si project officer-nya gitu kan. Nah, nanti itu sebenarnya yang nunjukin kita itu penting ikut organisasi dan itu ngaruh pada saat kita kerja ada nunjukin bahwa kita bisa kerja sama orang. Nah, untuk lomba nih tadi yang tadi kan David pernah barusan mention kan kayak kalau lomba tuh gimana sih, penting nggak sih? Nah, itu sebenarnya kayak untuk aku tuh kayak ada beberapa rekan-rekan di kantorku bahkan yang nggak ikut lomba, itu sebenarnya nggak apa-apa banget karena sebenarnya lomba itu sebenarnya plus point aja gitu, plus point bahwa oh dia organisasi. Maksudnya aku tuh nggak suka. Maksudnya adalah tidak dikatakan bahwa orang yang nggak ikut lomba tuh kayak dia kok nggak ikut lomba. Enggak gitu. Maksudnya mungkin dia mungkin melakukan pekerjaan lain gitu kan. Hidup nggak. Maksudnya nggak sama, buat semua orang beda-beda. Ada yang misalkan lomba, ada yang misalkan melakukan pekerjaan lain. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan untuk di law firm, kalau misalkan kalian ikut lomba, ya itu plus point kalian bahwa misalkan selain organisasi juga ikut nih lomba ini, misalkan lomba kontrak drafting, lomba debat atau lomba mooting kayak gitu. Itu tuh menunjukkan bahwa kayak oh ya nih orang tuh selain dia bisa kerja sama orang lain in a group gitu, orang ini juga bisa nih pola pikirnya udah diolah sedemikian rupa biar bisa nanti dengan perlombaan ini tuh adjust ke dunia pekerjaan mereka. Jadi kan sebenarnya tujuan kita ikut lomba untuk prepare kita kerja kan, misalkan ikut lomba debat, kontrak drafting, mooting, DLL kan biar kayak nanti pas kerja jadi lawyer atau misalkan jadi di LBH mana atau misalkan di company mana kan kita tahu nih cara deliver ke klien atau ke orang-orang tuh gimana. Nah itu tuh sebenarnya jadi tujuan lomba dan organisasi itu sebagai poin plusnya gitu. Semoga menjelaskan. Oke, mungkin Bang Abdur atau Kak Ilma, mungkin misalnya ada yang ditambahkan. Aku nambah dikit kali ya. Aku setuju banget sama yang Dita bilang, organisasi dan lomba itu jujur pas aku interview sama sekali nggak ditanya, meskipun di CV itu mungkin ada setengah porsi itu aku dedikasiin untuk lomba dan organisasi gitu ya. Justru yang membuat menarik di mata partner dan senior associate itu adalah pengalaman kerja, entah magang atau udah kerja benar. Kebetulan aku pernah punya pengalaman magang di beberapa tempat meskipun bukan law firm, tapi yang dikulik-kulik pas interview itu dua itu gitu ya. Mereka tuh pengen tahu gimana caranya kita bisa balance waktu kuliah dan magang misalkan. Mereka tuh pengen tahu seberapa komitmen sih kamu di tempat magang. Contoh, aku waktu itu ada tempat magang yang aku udah hampir setahun lebih, itu dikulik tuh, kok kamu bisa komitmen di sini setahun lebih, bla 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 gitu kan. Itu mereka lebih tertarik daripada ditanya tentang prestasi atau organisasi, meskipun pada akhirnya mereka akan tetap mempertimbangkan lomba dan organisasi, terutama kalau emang lombanya prestigious gitu ya. Kalau teman-teman ikut misalkan International Moot Court Competition, itu udah pasti teman-teman di centangnya tuh banyak banget gitu ya. Checklistnya tuh udah oke lah di mata partner gitu. Dan nggak perlu ditanya karena emang udah oke gitu ya. Dan aku juga mungkin disinggung dikit tentang satu lomba ada, cuman itu it does not make up the whole interview portion yang aku lewati saat itu, karena lebih banyak di pengalaman magang. Jadi kalau aku boleh prioritasin buat teman-teman yang sekarang semester akhir, magang aja yang diprioritasin, cuman buat yang masih maba semester awal, kejar semuanya ya, magang, lomba, organisasi, karena nggak bakal rugi juga sih. Kalian mau daftar dimanapun juga, mending punya semuanya daripada cuma punya satu, ya nggak sih? It's better for your CV juga, dan juga nunjukin kalau kamu, ya regardless kamu mau fokus di mana, kalau kamu serius, kamu bisa. Gitu. Itu aja sih, David, dari aku.
Oke, thank you Bang Abdur. Mungkin Kak Ilma, jika lo ada tambahan. Secara garis besar sih aku juga setuju banget sama Dita dan Abdur. Tapi mungkin juga nambahin dikit ya. Kadang lomba organisasi magang itu impact-nya bisa dibilang secara langsung dan nggak langsung gitu. Secara langsung mungkin menambah nilai plus saat kalian aplikasi gitu. Karena nunjukin keaktifan kalian. Tapi secara nggak langsung, biasanya kalau lomba atau organisasi itu nge-build mindset dan logic hukum kalian gitu. Itu menurut aku yang kayak ngefek banget gitu. Misalnya kalian ikut lomba moot court, ikut lomba debat, terlepas dari dapat nilai plus ya dari law firm-nya, tapi kalian terbiasa untuk mikir logik hukumnya gitu. Kalian tuh otaknya dipaksa kerja terus dari kuliah yang itu saat begitu kalian di law firm itu kepake banget. Jadi itu kayak impact secara nggak tertulis lah. Logik hukumnya tuh kepake banget, terlepas dari apapun lomba yang kalian ikutin. Itu pertama dari logik hukumnya. Kedua, cara kalian melakukan semua pekerjaan, gimana cara kalian bagi waktu gitu. Menurut aku salah satu tantangan kerja di law firm adalah kadang memang kita dituntut untuk memberikan porsi jam kerja yang sedikit lebih dari yang ditentukan gitu. Karena memang ada tuntutan tertentu, misalnya kalau law firm, international law firm kan kliennya itu kebanyakan dari luar negeri ya, yang kita punya perbedaan waktu gitu. Kadang jam 9 pagi di sini, malam di sana gitu. Jadi gimana caranya kita ngebalancein itu yang mana kadang kan jadi waktunya beda. Sementara poin yang bisa kita dapat saat kita ikut organisasi, magang, lomba, kita kadang terbiasa dituntut untuk gimana caranya kuliah gue jalan, gimana caranya kerjaan magang jalan, gimana caranya lomba jalan gitu. Hal-hal kayak gitu yang jadi bekal. Jadi terlepas dari itu nilai plus, tapi kalian terbiasa kayak kalian jadi dikasih challenge law firm saat jadi mahasiswa gitu. Saat kalian terbiasa pagi kuliah, siang alsa, nanti sore latihan lomba, malam begini gitu. Kerjaan law firm atau dimanapun deh, kerjaan kantoran kadang juga dipaksa kayak gitu. Jadi menurut aku itu justru salah satu hal yang sangat penting yang kalian akan dapat gitu, terlepas dari poin-poin plus itu. Jadi maksudnya ini juga untuk mengencourage ya, mumpung mahasiswa, aku nggak tahu sih porsinya seperti apa antara magang dan lomba, tapi saat ada kesempatan, mau hasilnya gimana pun, dicoba aja gitu. Karena beneran nggak pernah ada ruginya sih. Kalian even cuma jadi partisipan atau jadi peserta itu nggak ada ruginya sih. Oke, thank you ya Kak Ilma atas jawabannya. Mungkin Kak Govin, apakah sudah terjawab? Sudah, cuman izin masuk aja. Tadi saya juga mau bilang makasih aja sudah membuka insight saya terkait tadi bahwa sempat di-mention juga tadi sama Bang Abdur sama Kak Ilma bahwa sebenarnya konsentrasi apa yang kita ambil tuh nggak berpengaruh sebenarnya. Itu balik lagi ke basic pengetahuan kita hukum gitu. Tadinya saya juga, karena kan biasanya kan di law firm kan biasanya mostly kan perdata, perbankan, dan lain-lain kan. Nah, tadinya tuh saya mau ngambil HTN gitu, tertarik juga. Cuman setelah mendengar dari kakak-kakak ini, membuka ini saya lah, wawasan saya. Sekali lagi, thank you Bang, thank you Kak. Oke, thank you juga Kak Govin udah bertanya ya. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah di request di chat, namun ada beberapa juga yang sudah terjawab mungkin di sesi talk show dan sesi barusan. Jadi aku langsung saja ke pertanyaan Kak Indira Nurul. Pertanyaannya, terima kasih Abang Baskalia atas jawaban yang sangat insightful. Aku yang bertanya, seberapa besar pengaruh pengalaman magang sebelum memasuki bekerja di law firm? Dan biasanya apa yang dilakukan oleh law firm saat merekrut seseorang, serta hal yang bisa dipersiapkan sejak dini pas kuliah. Mungkin ini lebih fokus ke magang gitu sih, Bang. Kayak pengalaman magang sebelum masuk ke tier law firm yang lebih tinggi mungkin. Apakah itu menjadi sebuah aspek pertimbangan untuk masuknya? Mungkin boleh dimulai dari Kak Dita dulu nih. Pengalaman magang ya, berarti untuk sebelum masuk ke di law firm. Yes.
Oke, magang kan bisa di mana aja ya, bisa di law firm juga, bisa kalau misalnya Abdur tadi kayak di selain law firm juga bisa, atau misalkan yang juga ada sepupuku, dia KUI juga, terus magangnya di LBH kan, UI di LBH kalau nggak salah, terus kan bisa magang di situ kan, terus kayak terus sekarang lagi coba untuk di law firm. Sebenarnya kalau untuk magang sendiri, magang penting karena kita jadi tahu nih kayak ini kita mau kerja, this is kayak ini kerjaan yang kita mau, what we do for a living tuh ini loh gitu. Jadi misalkan contohnya juga ada nih temanku di Unpad dulu, dia magangnya selain di law firm dia juga di company. Nah itu tuh aku tanya kayak kenapa milihnya di law firm dan company, kayak maksudnya kenapa nggak salah satu. Nah terus temanku jawab katanya adalah ya udah dia pengen make her options open aja gitu. Jadi kayak misalkan dia tahu nih kayak kerja di company kayak gini, kerja di law firm gini. Nah, dan mumpung masih mahasiswa pada saat itu, jadi dia tuh jadi bisa dengan mudah mempertimbangkan dan memilih ini yang mau aku lakuin for a living tuh ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan seberapa penting, menurutku penting karena selain untuk pengalaman dan untuk CV yang nanti di pas bagian kalian screening itu akan dipermudah, penting karena kalian jadi lebih prepare dan lebih bisa latihan untuk kerja. Karena kan bedanya kuliah sama kerja adalah kuliah ya udah kalian belajar, ulangan, terus ya organisasi ada. Cuma kan kalian kalau misalkan kalian salah nih pas lagi ujian gitu, kan nggak ya udah nilai jelek gitu. Cuma kalau misalkan kalian salah pas kerja gitu kan kayak ya gitu kayak dar gitu kayak gimana kayak ya udah gitu kayak nggak bagus gitu kalau misalkan salah pas kerja, apalagi kalau misalkan salah langsung ke klien gitu. Jadi sebenarnya memang tujuan untuk magang sebelum kalian lulus atau kalian pas udah lulus terus magang itu penting karena biar kalian bisa tahu cara kerja itu gimana. Oke, mungkin Kak Ilma atau Bang Abdur ada yang mungkin ingin ditambahkan? Ya, mungkin aku nambahin sedikit ya. Sebenarnya di law firm sekarang aku bekerja itu pertama kali aku kerja di law firm. Jadi aku nggak punya pandangan atau nggak punya gambaran kira-kira law firm tuh kerjanya kayak apa sih. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa sama sekali. Tapi mungkin yang nanti akan dihadapi adalah saat aku masuk nih yang satu batch sama aku. Jadi kan biasanya kalau kita di law firm itu misalnya dalam satu periode rekrutmen ada berapa orang gitu yang diambil. Anggaplah ada 5 orang gitu. Ternyata teman aku yang 3-4 orang ini udah pernah magang di law firm. Ya, sebagai aku yang belum pernah magang di law firm, aku harus lebih effort gitu untuk belajar semuanya benar-benar dari nol. Sementara teman aku udah pernah ngerasain riset, udah pernah ngerasain nulis advice untuk klien, udah pernah dapat training tertentu dari senior gitu, misalnya senior associate di situ atau di law firm manapun. Cuma itu bukan nggak apa-apa sebenarnya, cuma ya berarti kita harus lebih effort aja gitu. Jadi waktu teman aku yang udah istilahnya dia udah 3 langkah di depan, aku harus lebih cepat untuk keep up sama dia gitu. Karena aku nggak pernah magang di law firm saat itu gitu. Aku masuk di law firm aku kebetulan pertama kali sebagai fresh grad gitu. Sebelumnya pernah ada pengalaman internship dan juga kayak semacam kerja part time gitu di tempat lain, tapi itu lembaga riset gitu, lembaga review. Jadi kerjaan aku riset itu, tapi juga itu ada impact-nya juga. Aku dapat basic gimana sih cara riset yang benar gitu, yang bisa aku aplikasikan ke law firm gitu. Jadi walau pertama saat kamu magang tapi nggak ada korelasinya sama law firm, kamu setidaknya punya bayangan gimana cara bekerja dan gimana cara punya basic lah. Kayak aku tadi di lembaga riset gimana cara riset gitu misalnya. Tapi saat kamu magangnya sama-sama di law firm, kamu akan punya bayangan gimana saat kamu kerja di law firm, kira-kira apa sih yang kamu kerjakan atau pertama kali dilakukan gitu. Jadi saat kamu harus kerja pertama entry level itu, kamu nggak buta sama sekali dan itu membantu. Cuma yang nggak apa-apa kalau kamu nggak magang, cuma ya tadi berarti kamu harus lebih effort, kamu harus lebih hardworking dari mungkin teman kamu yang sudah 3 langkah di depan. Gitu sih. Oke, thank you Kak Ilma. Mungkin Bang Abdur misalnya ada tambahan? Ya, thank you David. Aku sesuai yang udah aku jelasin, bakal ngaruh banget ya yang namanya magang. Dan magangnya kalau bisa hukum. Ya, bukan magang yang non-hukum gitu kalau bisa. Karena ini kan daftar di law firm gitu ya. Law firm kan pasti utamain yang
punya law firm, pengalaman law firm sebelumnya itu udah pasti itu. Cuman kalau kita nggak punya pengalaman law firm sebelumnya, tetap nggak apa-apa magang tempat lain, tapi make sure magangnya di terkait hukum gitu ya. Jangan yang non-hukum gitu. Karena pastinya mereka akan langsung nilai, terutama karena ini top tier law firm, mereka akan langsung nggak basa-basi soal kemampuan dasar hukum kamu. Gitu. Mereka mungkin ada consideration untuk kamu yang belum pernah magang di law firm untuk keterima di law firm gitu. Meskipun nggak menutup kemungkinan untuk yang nggak pernah magang di lini hukum pun juga tetap bisa daftar. Why not gitu. Misalkan kamu jadi reporter intern gitu ya di salah satu perusahaan media gitu. Nah mungkin kamu secara kerjaan nggak hukum gitu ya, nggak nulis opini hukum, nggak bikin legal due diligence atau apapun, tapi kamu pas reporting itu kerjaan kamu berkaitan sama kasus hukum misalkan. Nah, itu kamu bisa tambahin tuh di CV kamu, di poin-poin, kamu jelasin gitu. Dan mungkin dikit terkait CV, naruh pengalaman magang tuh jangan cuma legal intern, PTA, selesai gitu ya. Legal intern, firm A, selesai gitu. Tapi jelasin poin-poinnya. Kamu ngerjain apa, tapi juga jangan kerjain hal yang udah pasti dikerjain sama legal intern gitu ya. Misalkan, rights, minutes of meeting, titik gitu ya. Researches, certain regulations titik gitu. Itu kan kita juga udah tahu tanpa kita kenal kamu gitu kan. Tapi make sure it's specific, make sure it's sektoral gitu kan, jelas kasusnya apa gitu. Meskipun nggak perlu nyebut nama klien atau apa, tapi kasih case, kasih nuansa, kasih perumpamaan yang sangat-sangat mendekati kira-kira kerjaan kamu pas magang sekian hari, sekian bulan tuh ngapain aja gitu. Jadi make sure jangan cuma magang di tempat yang oke aja, tapi okein juga cara kamu ngejelasin tempat magang kamu. Itu sih dari aku. Oke, thank you Kak jawabannya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih, dari Kak Trian Marfiansyah, ingin bertanya langsung, boleh Kak Trian dipersilakan untuk on mic-nya. Apakah ada Kak Trian Marfiansyah? Halo Kak, suaraku terdengar nggak? Oke, terdengar Kak. Ya, mohon maaf kakak-kakak sekalian untuk tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Namun terima kasih atas kesempatannya Mas Moderator. Jadi 3 pertanyaan singkat aja, mungkin bisa dijawab singkat oleh kakak-kakak narasumber sekalian. Sebenarnya bahasa Inggris termasuk requirement ya, yang salah satu kakak bilang tadi. Terus requirement ini bahasa Inggris secara umum atau legal English gitu loh. Dan kalau memangnya legal English, contoh-contohnya kayak gimana? Misal one prestasi disebut breach of contract kayak gitu atau bagaimana Kak? Disesuaikan dengan kultur masing-masing gitu. Terus juga ada nggak ilmu-ilmu yang bisa sekiranya dicicil apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang di luar peminatan hukum bisnis apabila ingin bekerja di umumnya commercial law firm kayak gitu Kak. Dan terakhir mungkin work culture-nya di masing-masing law firm kakak sendiri bagaimana ya Kak? Apakah berasaskan kekeluargaan, flexible working hour atau gimana Kak? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, mungkin karena pertanyaannya panjang dari Kak Trian nih ada 3 tadi ya. Mungkin aku bagi-bagi boleh ya Kak ya. Jadi masing-masing narasumber mungkin dapat. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari Bang Abdur boleh dipersilakan untuk jawab. Nanti untuk pertanyaan kedua dari Kak Dita dan juga ketiga dari Kak Ilma. Oke. Oke, David. Pertanyaan pertama tadi yang Inggris ya, bahasa Inggrisnya tuh yang umum atau legal English. Dua-duanya ya. Jadi saat interview itu akan pastinya pakai umum, cuman pas test written English-nya itu pakainya legal English. Legal English itu penting, kenapa? Karena teman-teman jadi tahu padanan istilah dan juga penerjemahan yang tepat gitu untuk kata-kata atau istilah-istilah hukum yang dipakai di luar negeri ataupun di Indonesia. Contoh, agak sulit untuk teman-teman lolos law firm kalau teman-teman nggak tahu bahasa Inggris dari one prestasi misalkan, atau perbuatan melawan hukum gitu ya, dan juga istilah-istilah lainnya. Jadi menurut aku penting banget. Selain secara istilah, hukum itu terkesan ribet ya. Jadi kalau teman-teman sekarang misalkan kalau beli sesuatu dari e-commerce gitu ya, produknya datang kan biasanya ada handbook manualnya tuh. Itu biasanya 3/4 isinya cuma hak dan kewajiban yang panjang banget. Penjelasan produknya itu biasanya cuma 1 halaman gitu. Itu contoh gimana teman-teman memahami tulisan kalimat hukum yang emang biasanya agak ribet padahal intinya cuma 1 gitu. Dan itu macam-macam banget bentuknya ya. Misalkan we the undersigned below itu kan lumayan asing ya kalau misalkan kita jarang nulis hukum gitu kan, kayak undersigned itu kan maksudnya kita yang bertanda tangan di bawah ini. Cuman kalau kita cuma dengar kata undersigned-nya aja tanpa tahu konteks itu agak susah gitu. Terus misalkan yang ribet-ribet itu misalkan heretofore kayak gitu-gitu ya. Terus
in witness thereof. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh aku kalau nggak baca gitu ya, aku nggak tahu tuh maksudnya tuh ini tuh apa gitu. Jadi penting, menurut aku dua-duanya penting, tapi kalau aku bilang kalau teman-teman paham legal English, bahasa Inggris umum otomatis lancar. Jadi tenang aja, fokus di legal English aja, umum nanti bisa nyusul di situ. Itu aja dari aku. Oke, mungkin berlanjut ke Kadita. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, apakah ada ilmu yang bisa dicicil gitu kan ya pertanyaannya yang tadi dari Trian ya. Kalau misalkan untuk untuk ilmu yang bisa dicicil, kalau misalkan dari program kekhususan selain hukum bisnis gitu ya kan yang pertanyaannya seingatku tadi. Nah, kalau menurutku adalah ini sebenarnya berlanjut dari yang tadi sempat dijelasin Abdur kan tadi kan ada legal English sama yang bahasa Inggris umum. Untuk ilmu yang bisa dicicil dari selain program kekhususan hukum bisnis adalah bagaimana caranya kita bisa berbicara simple English gitu. Nanti jadi itu at least di kantorku, tapi kayak itu di kantor-kantor lain juga lagi udah mulai implement ini. Jadi itu kalau misalkan kita bikin advice gitu tuh untuk klien kita tuh udah kita bikinnya pakai simple English aja, coba jangan yang kayak bertele-tele karena kan ujung-ujungnya ya produk yang kita buat yang kita serahkan kan akan ke klien, yang baca kan akan klien kita. Kalau misalkan kalau misalkan kita pakai kayak fancy English terms yang kayak klien kita tidak pahami, ya buat apa gitu? Maksudnya buat apa mereka minta ke kita? Mereka tuh minta ke kita bantuan agar mereka bisa mengerti sisi hukumnya. Itu kenapa mereka hire kita sebagai lawyer mereka. Itu makanya untuk pertama ilmu yang bisa dicicil adalah bagaimana bisa deliver suatu advice atau suatu statement apapun dalam simple English dan dengan cara yang concise, yang singkat padat jelas, tapi yang nggak singkatan banget, nggak yang bertele-tele banget, benar-benar yang to the point, dan mudah dimengerti oleh lawan bicara kita gitu. Itu pertama. Terus kalau misalnya untuk kedua adalah sebenarnya kalau misalkan kita masuk ke law firm, kita tuh belajar dari nol lagi. Oke, I understand kita udah SH nih, tapi ya udah kita tuh baru SH, kita tuh belum kerja gitu. Karena pas kita udah kerja, kita akan belajar hal baru lagi. Misalkan kalau misalkan entry level nanti diajarin nih cara kita ngerjain legal due diligence tuh gimana, atau kalau misalkan struktur kita mau bikin LUT itu lembar uji tuntas untuk IPO gitu, ntar dikasih tahu caranya gimana. Benar-benar kita semua belajar dari nol lagi. Cuma semuanya punya satu kesamaan, yaitu berangkat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi mungkin kalau misalnya aku sendiri bukan anak perdata, maksudnya aku juga hukum bisnis. Cuma mungkin kalau untuk dari yang program kekhususan lain, yaudah coba aja kayak mulai ya kalau ya iseng-iseng coba baca BW-nya gitu, coba cek KUH-pernya gitu, atau misalkan kalian coba juga asah gimana sih caranya commercial way of thinking tuh gimana. Ini emang sesuatu yang agak masih rancu juga, aku pun masih coba belajar kayak bagaimana cara kita bisa think commercially. Itu benar aku juga masih belajar. Cuma aku tuh habis ikut webinar di kantorku kayak kita tuh harus think commercially. Nah itu tuh coba kalian Google juga deh, karena aku juga masih belajar. Dan aku pun dari hukum bisnis, jadi intinya tuh pas kita masuk law firm ya kita akan dari nol, kita tuh clean slate yang emang harus belajar lagi dan emang harus mau belajar lagi, dan semoga kita senang belajarnya kayak gitu. Terima kasih. Oke, dan terakhir boleh Kak Ilma. Oke, pertanyaan ketiga tadi tentang work culture ya. Kalau dari pengalamanku di tempat kerja yang sekarang, yang sangat dominan itu yang pasti yang pertama komunikasi sama kekeluargaan. Kenapa komunikasi sama kekeluargaan? Misalnya aku nih, waktu itu baru masuk gitu. Pengetahuan aku nol karena aku juga nggak pernah magang di law firm manapun. Tapi benar-benar kalau di tempat aku tuh diajarinnya nggak malu untuk bilang nggak tahu atau nggak bisa. Nggak bisa dan nggak tahu itu oke, nggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah mau belajar dan mau cari tahu tentang hal itu. Jadi kalau nggak bisa, nggak pernah dan jangan takut untuk nge-approach misal senior atau associate yang lebih senior, partner pun untuk misalnya ngajak diskusi atau kalian tanya tentang sesuatu hal. Pokoknya jangan sampai justru malah sotoy gitu. Sebenarnya kan kadang menjadi bumerang buat kita itu karena kita nggak berani. Kita nggak cukup berbesar hati untuk bilang kita nggak tahu. Dan mana
karena dimulai dari hal itu, akhirnya kita pakai asumsi-asumsi sendiri yang justru kadang malah ngarang gitu. Nah, justru lebih baik bilang aja kalau nggak tahu, karena wajar banget yang waktu aku pelajari waktu kuliah sama begitu aku kerja, basicnya emang mirip, tapi beda banget gitu. Kayak tadi dibilang Dita, aku due diligence atau mengerjakan sesuatu yang pertama kali waktu kerja gitu. Pertama kali gimana? Ya nggak tahu gitu. Jadi poinnya adalah komunikasi, dan juga saat kita communicate ke mereka dan memang kita nggak tahu, mereka benar-benar sabar untuk ngajarin dan ngasih tahu bahkan dari nol gitu, dari hal yang paling basic gitu. Itu yang salah satu poin yang menurut aku benar-benar dominan gitu. Terus yang kedua, apalagi dengan pandemi, adalah fleksibilitas sih. Aku udah WFH itu dari sekitar Maret 2020. Jadi udah 1,5 tahun kerja dari rumah gitu. Nggak ada tuntutan ke kantor, kecuali kalau emang kita misal mau ambil dokumen atau kita mau print banyak dokumen yang kita nggak mungkin mengerjakan itu di rumah kita atau di tempat kita bisa ke kantor. Tapi kita nggak ada tuntutan untuk kita harus keluar rumah di tengah pandemi gitu. Hal yang menjadi poin adalah bagaimana kita bertanggung jawab tentang pekerjaan kita. Selama kita tanggung jawab, reliable, dan juga bisa dikontak, itu sama sekali nggak masalah kita mau kerja dimanapun. Aku bukan orang Jakarta ya. Rumah aku di Semarang gitu. Memang aku waktu itu juga pernah kerja beberapa lama dari rumah aku gitu. Jadi aku work outside Jakarta gitu. Itu boleh, yang penting kita komunikasi. Dan menurut aku nggak semua kantor bisa kayak gitu kan. Misalnya, aku nggak tahu sih tempat lain gimana, tapi misalnya kayak gitu. Terus karena tadi fleksibilitas dan memang kondisinya lagi kayak gini, cuma kita dipaksa untuk bekerja di tengah pandemi dan dipaksa untuk kerja di rumah. Kerja di rumah kan itu sebenarnya hal yang kelihatannya lebih enak, tapi kadang juga bumerang ya. Kadang karena kita terbatas tuh kita lebih suntuk, kita lebih ngerasa terbatas, dan justru kadang itu ngaruh ke performa kerja kita gitu, karena semuanya serba terbatas. Tapi untung di kantor tempat aku kerja cukup sangat support sih, misalnya kayak beberapa fasilitas kantor yang menurut kita bisa menunjang pekerjaan kita, misal monitor atau kursi kerja yang ergonomis, itu boleh dibawa ke rumah gitu. Yang penting kita nyaman kerja di rumah. Dan menurut aku nggak semua kantor bisa kayak gitu. Terbuka itu tentang inventaris. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana kantor berusaha mensupport karyawannya di tengah ketidakpastian atau di tengah pandemi ini gitu. Apa yang kantor bisa lakukan ke pekerjanya, berusaha mereka provide gitu. Misalnya tadi dengan support fasilitas. Terus menurut aku juga culture yang aku rasain di sini itu support ke pengembangan diri dan juga pendidikan sih. Yang menurut aku kalian harus, kalau bisa memungkinkan, cari tempat kerja yang support kalian untuk mengembangkan diri dan pendidikan. Mengembangkan diri misalnya kalau aku pengen ikut course tertentu tentang hukum, aku bisa komunikasikan ke partner terkait. Ini ada misalnya suatu institusi hukum menggelar pelatihan tentang hukum ini atau apa. Aku tertarik nih untuk ikut. Misalnya kan harus ada partisipasi dananya sekian gitu ya, administrasi atau dana partisipasinya lah gitu. Nah, kita bisa tuh komunikasikan ke partner atau senior terkait, kita bilang kita pengen ikut course itu karena sesuai dengan bidang yang kita minati. Itu kemungkinan besar dan menurut aku pasti akan difasilitasi gitu dari kantor. Terus misal pengembangan diri juga, misal untuk S2. Salah satu poin penting kita misalnya sebagai lulusan hukum, kita pasti pengen banget lanjut S2 kan. Dimanapun itu, mau di Indonesia atau di luar negeri gitu. Setahu aku ya, nggak semua kantor bisa memberikan kesempatan ke pekerjanya untuk unpaid leave. Unpaid leave itu kayak kamu break misal setahun, 1,5 tahun untuk sekolah atau melakukan hal apapun, nanti setelah selesai sekolah kamu bisa pulang lagi dan bekerja lagi di kantor tersebut. Kebetulan di tempat aku bekerja ini, kita bisa mengambil unpaid leave itu. Jadi misalnya aku nanti tahun depan misal aku mau S2 gitu di suatu negara gitu, aku bisa nih unpaid leave dulu 1,5 tahun gitu misalnya, aku sekolah, aku S2, setelah pulang, aku balik lagi ke kantor aku ini untuk lanjutin bekerja seperti biasa gitu. Karena setahu aku ada beberapa kantor yang kalau kita mau sekolah S2 atau unpaid leave, kita harus resign. Jadi itu kan juga hal yang penting ya, menurut aku untuk faktor dipertimbangkan. Jadi kalian culture-nya secara keseluruhan tempat kerja kalian itu juga menunjang. Dan tadi itu yang aku jelasin, menurut aku beberapa cultures yang dominan dan bikin aku
nyaman sampai sekarang bekerja di kantor aku yang sekarang gitu, baik sebagai individu maupun sebagai employees gitu. Itu sih. Oke, thank you ya. Jawabannya dari Kak Ilma. Mungkin Kak Trian, apakah sudah terjawab seluruh pertanyaannya? Ya, terima kasih untuk kakak-kakak narasumber udah sangat menjawab sih sebenarnya. Apalagi aku nanya terkait basic dan legal English, terus ilmu-ilmu yang bisa dicicil. Dan juga sebenarnya aku pengen nanya S2, namun udah terjawab duluan sama Kak Ilma, jadi sangat udah terlanjur kejawab. Jadi aku sangat senang gitu. Jadi terima kasih Kak. Gitu. Oke, thank you juga ya Kak Trian untuk telah bertanya ya kepada narasumber kita. Nah, teman-teman, sayang sekali sesi Q&A kita pada hari ini harus disudahi nih. Nah, dari sesi talk show sampai sesi Q&A kita pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa untuk masuk ke sebuah law firm yang top di Indonesia bukanlah sebuah hal yang mudah. Karena jika lo mudah, semua orang bisa masuk dong tentunya. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita juga harus memberi effort yang lebih baik lagi, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Dan banyak yang harus kita persiapkan agar bisa meraih hasil yang terbaik. Entah itu persiapin wawasan, pengalaman, keahlian, dan juga cara kita mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis di CV kita. Serta IPK bukan cuma menjadi satu-satunya aspek dalam mendaftar, namun juga harus disupport dengan keahlian dan juga pengalaman yang mumpuni. Dan pastinya teman-teman, jangan lupa untuk follow nih LinkedIn Juris Wannabe, karena di situ kalian bisa mendapat info-info hukum yang terupdate dan juga loker hukum setiap harinya. Oke, teman-teman. Tak terasa, teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung acara kita pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Abdur, Kak Ilma, dan juga Kak Dita sendiri karena sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara talk show di tengah-tengah kesibukannya di law firm. Thank you ya Bang Abdur, thank you Kak Dita, dan juga thank you Kak Ilma sudah menyempatkan hadir. Dan begitu juga dengan para peserta yang sudah antusias dan juga sangat bersemangat dalam acara sesi talk show kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian untuk acara kita pada hari ini, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Saya David Natana Hawa, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Izin live ya. Semangat. Bang Abdur. Terima kasih. Terima kasih.